ada kita bisa mengerti genggamannya itu berupa tangan atau berupa apa. Yang pasti Allah akan mengeluarkan penghuni neraka. Itu menyelamatkan kan? Ya, Allah akan mengeluarkan penghuni neraka. Itu ada dalilnya. Anda bisa cari sendiri. Jadi jangan Anda minta saya memuaskan hasrat keingintahuan Anda, Maryam sementara 72. Anda sendiri nggak mau belajar. Ya, jadi biar Anda cari sendiri supaya Anda dapat perjuangannya gitu. Bagaimana cara menambah wawasan Anda? Bagaimana cara Anda bisa bisa tahu kalau orang yang berbicara dengan nama Islam, kita itu punya dalilnya. Kita punya dalilnya. Hanya nggak semua, karena akan membuang waktu sekali jika kalian yang tidak mengimani Al-Quran, kami bawakan dalil, itu hanya akan jadi bantahan. Dan yang saya hindarkan adalah kalian mengolok-olok apa yang ditulis di dalam Al-Quran. Itu saja. Terima kasih. Oke. Izin saya bicara, boleh? Ya, silakan. Silakan. Baik, terima kasih ya. Jadi pemaparan tadi yang cuman dia udah turun ya, dia bilang tadi mengenai hafalan. Makanya saya bilang tadi, anak kecil kalau dilatih, ya nggak usah anak kecil, tapi nanti kalau saya Belum bilang turun saya, Bu. Bukan oleh ada Ripa maksudnya. cewek tadi mengenai Dari sini kemajuan hafalan. dari saya. Hafalan itu dari saya, bukan dari Rifa. Ya udah, lanjut Bu, lanjut. Iya, Bu. Lanjut. iya, mengenai hafalan. Sedangkan pisau diasah bisa loh tajam. Tetapi kalau kami, karena memang ada khusus Ibrani yang terselitkan, kenapa harus kami capek-capek mengeluarkan energi untuk hafalan? Mengenai kalau Anda bilang itu mujizat, itu sebenarnya menurut saya bukan mujizat. Kalau kita hafal, udah aku bilang anak kecil aja. Anak kecil kalau diajar bahasa Inggris mulai dari 5 tahun, lawanlah dengan orang Inggris sana, dia bisa. Kami nggak mau membuang waktu hanya untuk menghafal. Lakukan saja firman itu, kan ada yang translate dari bahasanya. Itu saat mengenai mengenai hafalan. Mujizat. Anda percaya kalau mujizat itu ada dari setan, ada dari Tuhan. Kalau Anda percaya hafalan itu dari Tuhan, menghafal itu benar. Karena memang menghafal ya. Tapi kalau bicara mujizat ya, menghafal itu dari Tuhan memang. Tapi itu kan kalau diasah. Nggak harus termerta. Kalau masa kecuali tiba-tiba lahir langsung dia bisa mengajar satu Al-Quran itu, ya aku mungkin salut juga, hanya salut ya, bukan mengimani. Tapi itu kan hanya diasah. Itu satu tentang hafalan. Mujizat, jangan salah ya, mujizat. Pernah nggak lihat orang menyucuk lidahnya pakai api? Jadi itulah cara membedakan mujizat dari setan dengan dari Tuhan yang benar. Kalau Tuhan yang benar untuk membedakannya, setan bisa membunuh orang, tapi dia tidak bisa menghidupkan. Berapa orang Kristen yang dibunuh karena dipaksa, tapi dia hidup kembali dengan dengan tubuh yang baru, tapi roh yang sama. Itulah nyata buktinya bahwa Yesus itu disalib dan dia hidup. Jadi kalau penyalipan, mentoknya di penyalipan, Anda tidak paham. Saya juga, Anda tidak mau dipaksa, saya juga tidak mau dipaksa, saya juga tidak memaksa. Karena itu mentoknya. Jadi bagaimana sih Yesus itu kok bisa hidup? Ya jelas hidup lah dia. Buktinya Kristen masih ada. Berapa orang dibunuh? Kok masih hidup? Setan masih hidup nggak sekarang? Ya masih hidup lah dia. Masih hidup dia. Nanti di penghakiman baru itu. Tapi iblis bisa mencabut nyawa Yesus, Bu. Kalau yang namanya kan Anda bilang tadi, Yesus sudah mati. Kok di mana? Kan ada yang bilang tadi di mana? Ya Yesus hidup, buktinya kami hidup. Jadi dan mengenai kertas daripada tadi, panjang Anda sudah ini aja. Daripada panjang habis ini Banjuma. Itulah kalau Anda tadi panjang, saya hitung waktunya tadi hampir setengah jam. Saya diam aja, nggak ada saya membantah. Enggak, saya salah dikit Bu, saya mau mandi gini Bu ya. Kalau bisa silakan Ibu cari pendeta yang paling cerdas di Indonesia melawan anak 10 tahun Muslim membaca kitab suci masing-masing. Tuhan saya cerdas.
Tuhan saya cerdas Bu, bisa Bu, mengajari saya saya nggak perlu saya ke pendeta. enggak Bu, begini ya Bu, dengerin Bu. Pendeta yang paling cerdas di Jangan pernah Indonesia. mengaku cerdas. Dengerin Kalau Anda dulu. selalu mengaku cerdas dari tadi. Dengerin dulu Enggak, Anda Bu. selalu mengaku Ibu, cerdas. saya Kalau belum saya nggak kelar. cerdas lagi, Tuhan Dikit mengajar lagi Bu, saya. saya cuma setengah menit loh Bu, dikit lah ya. Kalau ada pendeta paling cerdas di Indonesia, saya lawankan dengan anak umur 10 tahun muslim. Anak ini membaca Al-Quran, terus pendeta ini membaca Bible original text. Ada nggak ya Bu? Ada nggak Bu? Kira-kira Ibu temukan pendeta bisa baca original text Bible lawan anak SD? Anda nggak paham. Saya bilang, ada bilang Anda pintar, Anda nggak paham. Anda bilang saya nggak paham. Saya bilang Anda nggak paham. Kan saya bilang kalau untuk pisau aja diasah bisa tajam. Ya anak kecil aja kalau diasah diajari bahasa Inggris dari hanya disuruh nonton aja dulu. Atau gini aja deh Bu, Nah, Ibu mau nggak? Aku bilang untuk apa kami capek-capek menghafal, mempraktekkan Nggak yang hafal, penting. membaca Yang Bu. saya bilang tadi. Membaca Bu. Membaca ngapain? Ibu lawan, Ngapain Ibu saya kan ini udah tua bahasa Bu. Arab? Ngapain Dengerin, Bu. bahasa Ibrani? Orang ada kok yang tahu. Nah, Aduh. Ibu baca original text Bible Ibu lawan anak saya yang 10 tahun mau nggak Bu? Nggak usah melawan praktekkan Hadiah- kasihmu yang diajarkan Tuhan. Hadiah 54 miliar Bu kalau Ibu menang. Bu, hadiahnya Jangan 54 memaksa miliar itu. Bu kalau Ibu menang. Bu, hadiahnya Kami nggak 54 rakus dengan miliar. keuangan. Kerajaan surga sudah milik kami. Ya waduh. Bang Handi, jadi gini. Kenapa umat Islam itu dari kecil sampai orang yang sudah hampir masuk ke tanah mencintai menghafal dan membaca original teks Al-Quran? Kenapa? Karena Al-Quran itu hidup. Al-Quran itu yang menarik jiwa umat Islam itu ketundukan dan melahirkan Tadi kecintaan terhadap dibilangnya kitab nggak suci. hidup. Tadi dibilangnya nggak Gitu. hidup. Gitu hanya kertas dibilang dihidupkan. Enggak katanya. Sekarang ngaku kan hidupkan. Sedangkan kalau Bible itu bagaimana mau dihafal? Lah wong Bible itu sendiri mencakar mukanya yang mengimaninya gitu loh. Jadi nggak bisa. Kalau Islam kepada Al-Quran, Ar-Rahman Allamal Quran, siapapun akan suka dan cinta terhadap kitab suci. Tapi kalau di Bible siapa yang menghafal itu? Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi karena suamiku dalam perjalanan. Siapa yang mau menghafal buku kayak begitu? Nggak ada. Jadi bukan karena faktor yang disebut ibu tadi itu hanya tipu-tipu aja. Sebenarnya mereka itu tidak suka terhadap Bible. Yang mereka suka itu ya menuhankan Yesus mati masuk surga. Itu yang mereka suka. Dosa dihapuskan, udah selesai. Itu yang mereka suka. Tapi kalau mereka betul cinta terhadap kebenaran yang ada di Bible-nya, maksud saya ketika sebenarnya dalam Bible itu ada kebenaran yang bercahaya yang menghidupkan, maka dari kecil sudah 2000 tahun pasti kitab ini akan terjaga. Faktanya kan tidak. Kenapa? Kan tidak ada kecintaan terhadap kitab itu. Kenapa nggak ada kecintaan? Karena kitab itu tidak mengajarkan kebenaran. Kitab itu tidak mengajarkan kehidupan. Yang mengajarkan kehidupan adalah doktrin, dogma. Kalau Islam, Al-Quran beda. Cara kita berjalan diatur, cara kita duduk diatur, cara kita berjalan diatur. Itulah Al-Quran. Makanya umat Islam itu cinta mati terhadap Al-Quran. Islam itu susah untuk kemudian coba lihat. 350 tahun umat Islam diborbardir dengan bom. Apakah mereka menjadi minoritas? Meninggalkan ajaran Islam? Tidak. Mereka semakin cinta terhadap Al-Quranul Karim. Semakin dibom, semakin cinta terhadap Al-Quranul Karim. Difitnah sebagai teroris, makin cinta terhadap Al-Quranul Karim. Difitnah tentang poligami, makin cinta terhadap Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena orang di luar Al-Quran itu tidak tahu Al-Quran. Kayak mana mau tahu Al-Quran? Membacanya aja nggak bisa. Karena itu sudah dimuatkan dalam Yesaya 29. Bahwa kitab Al-Quran itu adalah kitab termaterai, tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak menggunakan akal sehat. Jadi umat Islam itu menghafal Quran karena Al-Quran itu ada kehidupan. Tadi saya sudah baca Al-Quran, Asy-Syura ayat 52. Al-Quran itu adalah roh yang menghidupkan. Tapi kalau Bible, apanya ya? Tepolius yang mulia, banyak orang yang berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi antara kita, maka aku terpanggil untuk menyusunnya kembali. Tepolius lebih mulia daripada Yesus. Yesus itu nanti kemudian dibaptis baru dimuliakan. Tepolius itu langsung dimuliakan, dia lebih duluan mulia daripada Yesus.
Stephanus juga dikatakan mulia, tidak pernah terkutuk. Yang satu ini mati terkutuk di atas tiang salib. Itulah yang menyebabkan orang tidak suka terhadap Bible itu sendiri, meskipun pengimannya. Maka kalau mereka kita lihat gagah-gagahan tiap hari Minggu itu pakai rok mini jalan pegang Bible, itu cuma topeng. Sebenarnya hatinya nggak ada di situ, nggak ada hatinya dalam Bible, nggak ada hatinya. Coba Anda lihat dalam kehidupan mereka, dalam bersosialisasi dengan manusia. Apakah mereka mempraktekkan Bible atau mempraktekkan Al-Quran? Mereka mempraktekkan Al-Quran. Menyebut nama Tuhan mereka itu dengan sebutan apa? Menyebut kitab mereka itu dengan sebutan apa coba? Menyebut sebutan kitabnya mereka dengan sebutan Al-Quran. Menyebut dengan Tuhannya dengan sebutan apa coba? Menyebut nama Tuhan dengan sebutan nama Tuhan dalam Al-Quran. Itulah bukti Al-Quran itu adalah rahmatan lil alamin. Dia adalah cinta, dia adalah pembimbing, dia adalah hudan, dia adalah jembatan sirat menuju kepada Allah. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 di 14 dia bilang gini, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain. Kenapa harus ada penolong lain? Kenapa harus penolong lain? Kenapa harus ada penolong lain? Kenapa? Karena Nabi Musa, Daud, Salomo, Isa, Yesus itu hanya untuk golongan tertentu, Bani Israel tok. Yang lain gak ada penolongnya. Maka Yesus minta kepada Tuhan untuk memberikan penolong. Makanya Al-Quran itu seruannya apa? Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Sedangkan Yesus seruannya apa? Wahai Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai Bani Israel. Jadi ibu ini cuma penumpang gelap. Makanya saya katakan tadi, Yesus tidak mengenal Kristen. Kristen itu hanya menggunakan kitab Spanyol untuk meneguhkan doktrin dan dogma Eropa, Roma dan Yunani, supaya manusia itu meninggalkan ajaran Tuhan, gitu loh. Islam itu rahmatan lil alamin. Makanya orang cinta kali dengan Al-Quran. Coba Anda lihat bagaimana seorang bayi ketika dikasih sesuatu dan dikasih Al-Quran. Kecenderungan mereka lebih cinta kepada Al-Quran. Kenapa? Pada dasarnya manusia diciptakan, konsep Al-Quran itu sudah ada pada dalam fitrah manusia itu. Makanya Al-Quran itu indah, didengarkan, dibacakan, dikaji dan seterusnya. Itulah dia. Al-Quran diciptakan, kemudian Al-Quran itu diwahyukan, kemudian dijaga oleh Allah. Kalau kitab lain, bagaimana dengan kitab lain? Gak bisa. Coba lihat, satu lagi sebelum saya serahkan kepada yang lain, sebelum saya mundur. Ketika Al-Quran itu masuk ke dalam negara yang sangat benci Islam, apakah mereka punya kekuatan untuk mengatakan Al-Quran mau masuk ke negara saya, cukup terjemahannya aja, saya nggak mau bahasa Arabnya? Ada kekuatan itu? Nggak bisa. Sebenci apapun mereka terhadap Islam, mereka tidak punya kekuatan untuk menghapuskan original teks Al-Quran. Misalnya Amerika benci kepada Islam. Amerika kemudian, di negara kami ada beberapa golongan Islam, tolong masukkan Al-Quran ke Amerika, tapi dengan catatan, jangan masukkan bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya aja. Apa bisa seperti itu? Nggak bisa. Kenapa? Al-Quran itu yang jaga adalah pencipta alam semesta. Tapi coba kalau Bible, kemana dia pergi, di situ dia menjadi bunglon, menyamar seperti bahasa yang ada di tempat itu. Makanya kalau orang Amerika dulu dengan orang Indonesia menggunakan bahasa Bible dalam satu komplotan, mereka tidak ngerti. Orang Amerika menyebutnya dengan bahasa Inggris, orang Indonesia yang tidak paham bahasa Inggris tidak ngerti dia. Tapi kalau Al-Quran, kumpulkan seluruh umat manusia di atas muka bumi ini, tunjuk satu orang secara acak tampil ke depan membacakan Al-Quran, maka semua manusia yang tampil di sana, yang hitam kulitnya, yang putih kulitnya, yang biru, yang coklat, kuning, hijau, di langit yang biru, itu semuanya akan mengerti ketika yang membacakan itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Semua akan mengerti. Hewan-hewan pun akan tertunduk mendengarkan bacaan dari langit. Tapi kalau Bible yang dibaca, siapa yang ngerti kalau orang Jepang yang mau baca Bible di sini? Ada? Nggak ada. Itulah bukti bahwa Al-Quranul Karim itu adalah hudan, petunjuk bagi manusia yang berakal. Demikian. Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Silakan Bu. Silakan Bu. Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh saya respon? Boleh Bu, silakan Bu. Masa dari boleh ya, ketawa aja. Bolehlah semangatnya kayak proklamator ya. Semangat. Jadi sekali lagi saya katakan, aku nggak mau jadi umat egois. Umat egois itu adalah menang sendiri, ya kan? Saya selalu ya tersenyum manis mendengarkan
perkataan Anda. Jadi saya juga begitu, jangan mula saya ngomong lalu dipotong-potong ya. Jadi beberapa orang di room lain saya selalu tanya kan, apakah Allah itu penolong Anda? Dari mana Anda tahu? Dari Rasulullah Muhammad. Oke, Muhammad tadi katakan beliau menggenapi. Ya, kalau kami bilang Yesus Hamasiah menggenapi. Nah, sekarang yang menggenapi beliau itu apa? Ya, sholat atau puasa? Kalau puasa zaman dahulu ada. Sholat harus ada penyelamat kami yang pernah datang ke bumi ini. Nah, Allah itu udah pernah datang ke bumi ini apa belum? Selalu jawabannya Muhammad sudah bertemu. Lah, sekarang Muhammad katanya apa? Di Ali Imran kan katanya sama. Kalau sama, apa yang disebutkan di sana? Nanti Anda bilang itu kan sudah dipalsukan. Karena Al-Quran ini turun dari langit melalui apa? Malaikat Jibril, lalu dituliskan. Kan gitu kan? Nah, sekarang saya mau tanya, sebenarnya kalau itu diturunkan gitu kan, mulai dari Musa, Abraham, kenapa kok bisa dikatakan bukan sama ya? Jangan dibilang sama ya. Kok hampir sama dengan Alkitab kami, bahkan sejarah Musa dengan Abraham dengan Nuh ada lengkap keturun-keturun sejarahnya di situ. Kalau di Al-Quran saya lihat enggak lengkap. Kenapa dia bilang menggenapi? Nah, satu. Yang kedua, saya kalau di tapping teman-teman di sini perempuan ya, perempuan teman-teman di sini tapping, adakah orang yang wanita mau dimadu? Itulah dulu, mau dimadu. Sekarang kan Muhammad menggenapi. Kalau Musa dan Abraham, atau yang Abraham, Musa tidak dijelaskan ya, istrinya 1 dan 2. Abraham lah dulu atau Daud. Kenapa mereka beristri banyak? Akibatnya apa? Dijelasin di situ. Daud yang ngambil istri orang sampai dia membunuh suami daripada selingkuhannya. Akibatnya apa? Anaknya meninggal. Salomo yang beristri banyak, Abraham yang istri kedua, apa akibatnya sampai sekarang? Perseteruan antara Sarah dan Hagar. Itu kan memang digambarkan bahwa memang manusia itu hanya satu dengan satu gitu loh. Satu laki-laki, satu perempuan. Nah, kalau Muhammad memberi contoh menurut Anda itu baik. Katanya itu karena janda-janda loh. Janda-janda kenapa harus dinikahin? Kalau memang mengayomi ya kasih dong dia beras, kasih dong rumah. Kan gitu kan? Kenapa harus dinikahkan katanya? Oh, itu enggak ditidurin. Dari mana Anda tahu? Kan gitu. Nah, kalau Anda kan nggak hidup di zaman itu, faktanya kita lihat banyak berteriak istri-istri karena teraniaya hati dan raganya. Karena kerusakan bumi ini adalah kerusakan keluarga. Kalau keluarga rusak, kalau nggak kuat istri yang dijolimin, itu anak-anak terlantar. Coba deh, sensus anak-anak di jalan raya, maaf di lampu merah, nanti Anda bilang saya menghina. Tapi itu fakta loh. Sering saya kalau kami lewat itu yang disemprot lah, kaca mobil lah biar dapat uang. Jujur aja kalau saya tanya, di mana mama mau pisah? Kenapa? Karena ini. Pasti karena perceraian, karena kawin lagi. Dan itulah yang diharapkan manusia adalah pertolongan. Jangan keluarga itu dibuat menjadi berantakan. Kalau Muhammad menggenapi mana? Gitu loh. Kemana-mana Ibu ini. Ya, saya dulu sebentar tanya Ibu ini kok panjang-panjang banget. Saya mau saja ya, apa Anda ya juga interaktif. Dari tadi loh. Iya, panjang dengerin dari dulu tadi. Bu. Aku bilang Iya Bu. Jangan selalu bilang aku panjang. Iya Bu. Bu, boleh nggak Kristen bercerai Bu? Pendek-pendek aja. Boleh nggak Kristen bercerai? Jawab Saya aja, Bu. jawab, jangan dipotong. Nanti kalau jawaban Ya boleh di atau dalam tidak aja. Alkitab dikatakan jangan. Mereka aku bilang kalau dipotong tangan satu lagi pasti Ya. pincang. Boleh atau tidak? Jika salah satu ada perzinahan, boleh. Oke, baik. Boleh. Berarti Kristen yang bercerai itu pasti ada yang bersinah ya, Bu?
Oke? Kan udah saya bilang tadi, jangan Oke. kau campur-campur susu dengan Oke, susu baik, dengan udah. Oke, tai ayam. Oke. Kalau susu coklat jangan. Iya, Kalau masalah dosa iya. itu bukan saja melakukan. Oke. Itu beda lagi. Ya. Firman. Ibu kan mengatakan, sebentar pelanggaran. Bu, pendek-pendek Bu kalau saya. Artinya, kalau ada Kristen yang bercerai, artinya ada yang berzina, salah satunya, betul? Betul ya? Oke, deal. Artinya Itu Ibu, dosa pribadi, jangan dicampur dengan firman, ngerti enggak? boleh saya ulang kembali, boleh nggak Kristen bercerai Bu? Kan aku bilang tadi, itulah kalau aku mengatakan ini, kau bilang muter-muter, teman-temanmu bilang muter-muter, kau yang muter-muter. Oke, boleh, berzina ya, ke sekarang. Kalau Sekarang, ada Bu, salah satu berzina, paham iya, enggak? Bukan ya. digantung-gantung perempuan itu Salah banyak-banyak. satu berzina. Menurut Ibu, waktu Gading Martin sama Gisel bercerai, yang berzina yang mana Bu? Lah itulah kayak muter-muter. Itu kan pribadi, bukan dia Bentar. dia bukan Ini berdasarkan Handi sifat sebelah sini kecuali kok muter lagi ke menggolkan. situ. Kok jadi ke Gisel ke Sebentar, Gading urusannya sebentar. lu apa? Lu diam. Oke. Aku bilang, Artinya, inilah. Aku bilang ustaznya aku Inilah. marah dia. Lu diam dulu. Ustaznya marah dia, Iya. aku bilang menghina. Siapa yang Aku bilang berzina? menghina. Kalau aku bilang Bu, siapa nanti yang kesaksian dia menikah menghina katanya. Bu, Itulah dia ini. Siapa yang berzina di antara mereka, Bu? Siapa yang berzina di antara mereka menurut Ibu? Astaga, ini membahas firman, membahas pribadi. Kalau orang- Katanya tadi Kristen boleh bercerai kalau Saya ada yang mau berzina. Mau nanya. Kan gitu. Tapi jangan kau bilang aku menghina. Ada tokoh agama diam-diam dia. Kenapa tokoh lari agamamu ya. kemana-mana ini? Kau menyebut nama dia. Lah yang Inilah sini kalau yang langsung apa ke ya? jantungnya. Diam-diam Apa, menikah. Udah menikah baru Abang berpuasa sama Hadi, istri. Abang Dia Hadi, enggak. Abang Enggak, Hadi. itu punya Iya, ibaratnya iya. apa coba? Kepanasan Ibu kan? Hayati. Kepanasan kan ke Golibas. Abang Lanjut. Hadi Enggak, boleh saya Hayati. tanggapin sebelum saya turun ini. Bang? Boleh Bang, boleh silakan Bang. Oke. Kepanasan kan? Halo Ibu. Kenapa? Halo Ibu, Aneh saya kau. yang Aku bilang Ibu. ada tokoh agamamu diam-diam menikah, Ibu. udah menikah baru dikasih tahu. Itu kau tahu enggak kan? Itu tokoh Ibu. agama terkenal Ibu. loh. Nanti aku bilang namanya kau bilang menghina. Oh, kau lari Ibu ke Hayati. si Martin. Ibu. Ibu Hayati, Ibu. gini aja lah Bu, nggak usah kita terpancing dengan keadaan seperti ini karena nanti kan ujung-ujungnya nanti 10 tahun kita harus memikirkan ke situ juga. Cukup ya Baik, bro, apa yang kamu nggak disampaikan orang paham itu tadi. kita dengarkan aja, nggak usah terlalu mendalam. Kamu Nanti tadi orang ini dengerin terlalu pertanyaan kepanasan gitu. saya bahwa Kristen itu boleh bercerai kalau salah satunya ada yang berzina. Tidak, Sedangkan boleh menikah kalau salah satunya dia ibaratnya suaminya meninggal. kamu nggak baca Bible-mu, bro. Baca Bible-mu. Abang Andi boleh saya aja Bang Andi, Sebentar, sebelum Bang. saya Sebentar, turun. izin dulu Saya 1 nggak menit. perlu, saya nggak Ya, perlu oke. sama Baca. Bang Juma ya. Apa Kalau yang kamu saya nggak ngerti ya. Bible, nggak akan kamu mendengarkan diam. Anda. Karena Di kita sana tahu tertulis, di Bible tertulis itu boleh bercerai asal ada yang berzina. Bagi yang berzina itu kalau dia menikah lagi dia berzina selamanya. Artinya siapapun Kristen yang bercerai yang ada di Indonesia pasti ada salah satunya yang berzina. Itu Bible-mu yang ngomong. Memang sakit ini bro, sakit. Iya, kalau Sakit berzina itu. itu diceraikan baru bisa Ya nikah itu lagi. iya, artinya Itu kalau ada wajar. kalau ada Jadi Kristen pada yang ibaratnya gini bercerai, loh, nanti aku nggak sampai usah ke ibarat-ibarat. sampai ke pedalaman Artinya kalau ada Kristen yang bercerai, akui saja kalau ada Kristen yang bercerai, mereka salah satunya ada yang berzina. Menurut Bible kamu, Ini Paham? izin saya tanggapin. Paham? Mumpung ingat. Boleh? Hmm. Boleh izin? hmm, Boleh izin? paham? Boleh? Hmm, Bang Handi ngelawak lu. Saya paham. hmm. Yang Anda sampaikan saya paham, tapi saya tidak setuju dengan Anda. Saya boleh tanggapin tentang perzinahan? Itulah makanya Saya bacain manusia dulu itu datanya ya. melihat. Saya bacain datanya dulu. Matius 19 nomor 9. Tetapi ada yang menuduh saya melawak. Makanya saya bacain datanya. Kalau saya melawak berarti Bible lawakan. Saya bacain. Matius 19 nomor 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa ceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Kalau saya melawak, Bible-mu adalah lawakan. Paham? Ya, saya jawab Paham? aja. Udah? Paham kau? Oi, sudah putar. Paham kau?
Saya nggak paham kalau Anda saya yang tanggapin ngomong, aja. tapi kalau pendeta Saya mungkin saya tanggapin aja. paham. Karena Anda Ini nggak tahu. Bible-mu saya baca, bro. Ini Bible saya baca, Itu bro. Di sini Ya, berarti lu kita pakai Kristen. data, bicara itu pakai data dari tadi saya nyimak, Ayat. Kalau bro. lu baca kita berarti lu Kristen Ayat bukan itu Muslim. benar. Itu Anda aja. menyanggah enggak? Anda menyanggah nggak berdasarkan kitab, cuma ngomong doang dari tadi pikiran saya. Kamu saya naikin memiliki pengetahuan Injil, kamu Bible. Ternyata nggak ada Ternyata ilmu. cuma bisa ngomong doang. Di Enggak, sini ini Bang terang Hadi terang mengeluarkan ngomong ayat, dulu. Bang Zuma mengeluarkan ayat. Anda apa? Saya nggak perlu Anda mengeluarkan laki-laki ayat. bukan? Jelaskan pun- Kalau nggak pun perlu nggak mengeluarkan ngerti. ayat, lu mandi sana, Paham. lu nguli dulu, turun sana nguli. Kalau nggak pakai data, kalau diskusi lu. Kalau nggak ada ngapain ayat, saya ngomong? maaf ya bro ya. Kalau Nguli, bicara turunin. ngomong Saya doang, disuruh orang, orang nggak ngomong sampah saya. sama kondektur bisa bro. Sorry bro, saya turunin. bro. Turunin, nggak ngerti dia, turunin. Lanjut bu. Saya yang tanggapin dulu, Bang. Bisa, saya tanggapin dulu dia, ibunya. Oke. Bisa nggak ini? Ya silakan Oke, Bang. Bu. Silakan, Jadi Bang. begini ya, Bu ya. Mengenai perzinahan yang Ibu bahas tadi, sebelumnya saya nggak bilang Ibu sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah, tapi kalau Ibu mau tahu tentang perzinahan, hukuman kami bahkan lebih ketat daripada hukuman agama Ibu yang nggak dilaksanakan. Kalau hukuman agama Ibu kan kalau perzinahan itu kan apalagi kalau dia anak gadisnya ketahuan nggak perawan itu kan dibawa ke depan pintu rumah orang tuanya, dipukuli pakai batu. Itu yang kenyataannya yang diakui dalam hukum agama Ibu. Tapi di sini saya coba jelaskan mengenai pernikahan lebih dari satu yang dijalankan oleh Rasulullah. Rasulullah perlu Ibu catat dulu ya, Bu ya. Itu Rasulullah adalah nabi terakhir dan nabi akhir zaman. Akhir zaman sampai dengan zaman ini selesai. Dan setelah Ibu catat itu, Ibu coba lakukan sensus atau pendataan lah. Perbandingan kita laki-laki dengan perempuan sekarang aja udah mencapai 1:7, Ibu. 1:7 bahkan lebih. Itu 2014 yang saya pakai datanya 1:7. Nah, dari satu laki-laki itu ada satu laki-laki lajang yang layak untuk menikah, ada 7 perempuan lajang yang layak juga untuk menikah. Itulah perbandingannya, Ibu. Di agama manapun selain Islam dan di hukum negara manapun, itu solusinya nggak ada, Ibu. 1:7. Jadi kalau satu laki-laki ini menikahi satu perempuan dari yang 7 tadi, 6-nya lagi Ibu mau jadikan apa gitu? Prostitusi online. Ibu udah lihat sendiri sekarang tantangannya kita ada di aplikasi-aplikasi prostitusi online. Ibu lihat sendiri kan? Mungkin Ibu pernah dengar gitu. Jadi setelah satu laki-laki dan satu perempuan tadi menikah, sisa 6 perempuan lagi itu mau dikemanakan? Sisa 6 perempuan tadi itu akan jadi pelacur, Bu. Itu kemungkinannya itu ada di atas 50% atau jadi simpanan. Jadi kalau Ibu mencari solusi untuk masalah itu, Islam jawabannya, Ibu. Itu nggak akan Ibu temukan di agama manapun lagi selain di Islam. Masa iya 6 lagi mau dijadikan pelacur, Bu? Masa 6 lagi mau dijadikan nganggur? Atau harus berkutat di dalam rumah, stres, apa segala macam, dan marah-marah gitu. Kayak yang Ibu lakukan di sini, itu nggak pantas, Bu. Jadi tolong jangan jatuhkan martabat Ibu untuk mempermasalahkan yang merupakan sebuah solusi yang hanya dimiliki oleh Islam. Agama Ibu nggak punya itu. Oke. Jadi itu saja yang mau saya kasih tahu sama Ibu. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada salah kata dan saya izin pamit dulu dengan yang lainnya. Terima kasih. Pak Indra. Kasih. Sebentar, ini saya mau sambut dulu nih. Ada kawan katanya dia bisa merayu hatinya Bu Hayati. Selamat siang dengan Mas Pria Rasa Sirsak. Silakan untuk bicara. Ya, selamat malam menjelang pagi menuju sore, hampir gila ini, Bu. Ya udah. Ini Kita bahas dulu. mengenai soal poligami ini ya. Bahas mengenai soal poligami. Bang Dewa. Jadi, Silakan Bang Dewa. Bu, iya. Baik. Bukan perceraian, perceraian karena zina itu topiknya. Gigimu men, tutup bibir men. Jadi yang kita bingung ya awalnya poligami dulu ya. Yang Ibu harus tahu dulu, poligami itu bukan ajaran Islam, Bu. Bukan. Poligami itu sudah ada sebelum Islam itu disempurnakan oleh Rasulullah SAW.
Islam datang untuk membatasi yang namanya poligami. Itu yang benar, Bu ya. Nah, Ibu di sini ya banyak saudara kita itu yang sangat membenci ajaran poligami. Semua nabi berpoligami, ya kan? Tetapi tidak ada satupun nabi yang mempoligamikan Tuhan. Tidak ada. Boleh Ibu cek. Apakah ada Tuhan yang dikatakan mempoligamikan Tuhan? Tidak ada, Bu, satupun juga. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam tidak ada yang mempoligamikan Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Burung, nggak ada seperti itu, Bu. Ya. Kalau perceraian ya mungkin Bang Juma lah. Silakan Bang Juma. Nggak, dikembalikan dulu ke Ibu ini, Bu. Matius 19 nomor 9 dibaca dulu, Bu. Apa maksudnya, Bu? Silakan, Bu. Jadi begini, terima kasih ya Pak. Jadi maksud saya gini, kita manusia terbatas untuk menyampaikan daya kita. Satu-satu lebih tentang perceraian tadi dulu. Bukan saya tidak mau jawab perceraian tadi. Jadi Matius 5 ayat 31. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan diceraikan itu, ia berbuat zina. Artinya? Jadi sebenarnya, sebentar. Sebenarnya memandang saja kita dengar suara aja. Contohnya, saya kalau ada orang, itu benar loh, itu pernah terjadi loh. Saya dengar suara saya katanya, maaf ya, nafsu dia, itu dia zina. Artikan aja, Bu. Bukan baca Bible, itu artikan, Bu. Sebentar, nggak boleh gitu. Aku kan nggak pernah menyela Anda bicara. Jadi kalau berarti Bapak yang barusan tadi ngomong nggak ingat, nggak baru masuk, berarti dia mengenai poligami, bukan Muhammad atau bukan siapa yang mengajarkan. Saya udah jelaskan tadi, Abraham, Daud sudah melakukan itu, Salomo, tapi di perjanjian lama itu menceritakan ini loh akibat dari poligami itu, sudah efeknya itu luar biasa. Dan ada memang itu individu ya, orang Kristen, malah ada yang seperti yang aku bilang tidak ada. Malah orang tokoh-tokoh orang dari Sumatera sana pun ada sampai istrinya sampai 10 kalau masalah itunya. Kan kita bicara firman, bukan masalah individu. Sekarang kan Matius ini ayat ini jangan disalahartikan, dia bilang tadi berzina. Bu, ini menjelaskan kepada manusia bahwa kita ini sebenarnya tidak layak. Bukan berarti kalau kita harus dua poligami, kalau berzina, kalau ada perceraian. Makanya aku bilang mendengar aja bisa udah berzina. Tetapi saya mau katakan sama Bapak yang tadi, Bu, bahwa jelasin dulu, Bu. Matius 5, Bu. Perempuan di tapping ini, saya mau Gak katakan usah dengan ditanggapi jujur, tuh, Bu. siapa yang Matius mau- 5 aja, Bu. Matius 5, 31, 32, Bu. Jelasin dulu. Tunggu sebentar, sabar. Bahwa tidak ada perempuan yang mau dimadu, itu pasti. Kalaupun ada itu pasti karena terpaksa di suatu hal. Jadi itu makanya jangan dipotong-potong. Saya mau katakan kepada Bapak yang tadi bilang bahwa itu poligami itu udah ada dari dulu-dulu. Saya pun udah jelaskan tadi, itu ada. Jadi kalau ada dibilang perempuan, dibilang tadi apa? Lebih banyak Kalau perempuan. poligami Lebih Tuhan banyak- boleh nggak, Bu? Tanggapi dulu, Bu. Bu, Matius 5 lebih dulu, banyak Bu. perempuan. Bu, Sebentar, satu-satu, lebih Bu. banyak perempuan. Bu, Matius Lebih 5 banyak dulu. perempuan. Matius 5, Lebih banyak 31, 32 dulu, Bu. Le- Itu dulu, Bu. Lebih Dijelasin banyak jangan perempuan kemana-mana. banyak. Lebih banyak perempuan, intinya dari dari kejadian hanya satu laki-laki, satu perempuan. Kenapa banyak itu perempuan? Karena dosa. Tapi bukan Anda yang mengatur Tuhan. Tuhan yang mengatur Anda. Kalau Aduh. banyak perempuan, masa Anda mau rakus mau ngambil semua istri Aduh. perempuan karena perempuan madu. Berarti Anda memaksa. Panjangan, Nggak Bu. ada Matius, perempuan. terangin dulu, Bu. Matius 5, 31, 32 maksudnya apa? Itu dulu. Ibu bawa data loh. Sebentar. Ya. Sebentar saya ambil. Tadi Matius udah berapa? Ibu tadi udah baca Matius 5, 31, 32. Tadi kan udah dibaca. Ya. Artinya sebenarnya tidak boleh bercerai. Tapi kalau ada perzinahan, kalau udah berzina pasangannya, masa kau paksa? Akan jungkir balik nanti. Artinya begini, Bu. Kalau ada Kristen yang bercerai di Indonesia, pasti ada salah satunya yang berzina. Betul, Bu?
Iya, tapi jangan kau Iya, tanya siapa yang oke. berzina, kau tahu siapa yang berzina. Iya, dong, udah jawab Tanya- iya kok. Udah dijawab iya toh. Ah. Artinya menurut ibu ini sesuai Matius 5, 31, 32, kalau ada Kristen di Indonesia bercerai, pasti salah satunya ada yang berzina. Titik. Betul ya, Bu? Titik. Titik dulu, Bu. Jangan nangis. Berani nggak ngomong kayak gitu? Aduh, Anda ini nanti Loh, dia Anda bilang ini aku nggak gimana? nyambung. Kalau aku bilang Anda tak nyambung, Tak nyambung, saya bacain lagi. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia berzina. Artinya, Ibu, tanya aja Apa? wanita Muslim. Terus satu nggak lagi usah saya mau Muslim. tanggapi. Ini bebel Ibu. Sakit ini, Bu, memang sakit. Kenapa Ibu nggak mau ngomong bahwa Kristen di Indonesia yang bercerai itu artinya salah satunya ada yang berzina, dan apabila dia kawin lagi dia berzina selamanya. Ngomong, Bu, ulang Ibu. Gedein suaranya, Bu, Aku gedein, surat gedein. cerai, bro, harus dikasih surat cerai, bro. Makanya Iya. dibaca, jangan dipotong-potong. Iya, udah Nah. bercerai. Bang Dikasih Handi, surat Bang Handi. cerai. Iya, iya Bang Joma, Bang silakan. Handi, saya mau bertanya ke Bang Handi. Bang Handi, Iya. kalau misalnya Bang Handi ini oten, istri Bang Handi juga oten, terus kemudian sepakat untuk pisah, Hmm. apakah Anda mengizinkan istri cerai, zina, Anda juga zina supaya bisa cerai? Harus, supaya bisa cerai Jadi- harus ada yang berzina. Berarti kalau Anda mau kawin lagi, Anda Berzina terus. berzina, Iya, supaya itu. Anda bisa kawin lagi. Di Islam tidak begitu. Zina itu nggak boleh. Itu kan ada Dia enggak loh, dalilnya ada, nggak boleh cerai kecuali karena zina. Nah sekarang kalau saya sudah bosan, ya saya sih berzina aja, biar saya ceraikan istriku. Itu kan yang ada, dan itu yang terjadi, itu yang dipraktekkan. Pengertian Anda tuh, pengertian Anda. Kayak mana ceritanya nih? Tuhan yang menunjukkan. Misalnya, Tuhan yang Bu, menunjukkan. laki-laki itu kodratnya, Bu, diciptakan oleh Allah untuk tertarik kepada wanita, bukan cuma kepada istrinya, tapi semua wanita. Itu kodrat itu. Hanya saya Munafik lawan suami, grup ini. munafik suami Saya ibu lawan kalau grup tidak ini. diakui itu. Ada yang mau dimakan, Nah, tanya Islam aja. datang Ada yang mau memberikan solusi. Bang Handi, jangan saya dipotong, Bang Handi. Saya nggak pernah potong kalau Bang Handi bicara. Jadi ketika kemudian ada orang Kristen sudah bosan dengan istrinya dan tertarik kepada wanita yang lebih muda, solusinya gampang, tinggal berzina aja. Ketika dia sudah berzina, cerai boleh. Itu. Maka ketika ada suami yang sudah bosan lihat istrinya, sudah tua, peot, banyak cerita, kemudian dia jatuh cinta kepada orang yang lebih muda, solusinya kayak mana? Kalau di Islam izin untuk menikah. Kalau di Kristen solusinya apa? Berzina, supaya dia bisa ceraikan istrinya dan dia bisa kawin lagi. Begitu Bang Handi. Jadi kalau saya ngomong jangan dipotong Bang Handi. Silakan. Ya karena saya mau kawin lagi, saya berzina, Pak Banyoma. Itu solusi di sebelah. Solusi. Mantap. Solusinya, Bu. Kalau saya Jangan nangis, tanggapin, Bu. Jangan nangis, nanti- Bu. Solusi Ibu mantap. nanti makanya jangan suka sujon, jangan suka fitnah. Orang saya nangis, orang saya ketawa, Anda bilang saya nangis. Anda bilang tadi ilmu saya rendah, ilmu Anda tinggi. Itu namanya kesombongan, bro. Matius 5, 31, 32 solusinya. Jadi adakah kan Anda menggiring Kristen untuk berzina cerai? Kalau cerai itu diizinkan, kalau berzina terjadi, adakah hanya orang gila yang bilang aku zina dulu baru cerai? Hanya orang gila yang seperti itu. Orang maunya baik-baik saja. Kalau Anda memaksa kami untuk jadi gila, ya Anda aja yang sendiri gila. Masa Anda memaksakan kami seperti ayah kami? Itu Iya, namanya mungkin- pengobatan. Oke, gantian. Itu mungkin di Oke, Indonesia. Sebentar, Bang Zuma, sebentar. Mbak TN, Aku belum- sebentar Bang aku Zuma. belum Mbak TN kata ngomong tadi loh. mau Aku diskusi belum- dengan Bang Zuma langsung. Silakan Mbak. Bentar, habis ini biar dulu Banyoma kelarin ini. Aku belum ngomong, belum selesai lo ngomong. Anda Oh, iya, selalu iya, iya. motong-motong. Silakan. Boleh gitu. Aku Iya, kan iya, suka iya. dipotong-potong. Enggak, saya kan mau Dipotong-potong. nyambut dulu tamu Nggak kita lupa, loh, Bu. Biar enggak itu gitu loh. Kan nyambut tamu wajib hukumnya di Islam. Ya, Gitu loh, ya, Bu. siap. Jadi Hmm. jadi gini,
Disensus dulu wanita Muslim di dunia ini, nggak usah dulu Kristen. Adakah yang mau dimadu? Kenapa Ada. kalau tidak dimadu dia minta Ada. cerai? Ayo. Ada wanita-wanita soleha, wanita-wanita soleha yang paham Al-Quran, itu ada yang mau dimadu. Perintah, kenapa? Mereka lebih taat kepada perintah Allah daripada kepada perintah manusia. Keinginan manusia, dengarkan dulu Bang Handi, jangan saya dipotong kalau saya ngomong Bang Handi. Jadi gini, Iya, Bang. jadi kalau misalnya, kalau di dalam Islam itu, umat Islam itu, wanita muslimah itu, ketika dia memahami Al-Quranul Karim, lalu mereka melihat suami mereka itu sudah sanggup untuk menjalankan Al-Quranul Karim, dan mereka merasa kasih terhadap seorang wanita, boleh mereka itu mengizinkan istri suaminya untuk menikah. Kenapa? Kaidahnya ada. Tapi kalau di agama Anda, nggak boleh. Cerai itu harus berdasarkan zina. Jadi kalau misalnya ada suami yang sudah tidak suka dengan istrinya, maka berzinahan itu legal dilakukan. Legal. Kalau di Indonesia itu belum terjadi, itu dikarenakan orang Kristen dikelilingi oleh umat Islam. Mereka masih malu-malu. Tengok di Eropa sana. Apakah ada kaidah? Suamiku adalah suamiku, bukan suaminya orang. Istriku adalah istriku, bukan istrinya orang. Apakah ada seperti itu? Bahkan Anda lihat bagaimana mereka hidup dalam rumah tangga. Jadi cerminan kita itu adalah siapa yang Kristen lebih dulu, itu yang kita jadikan contoh. Kristen di Indonesia itu telah terkontaminasi dengan adab-adabnya Islam. Gitu loh. Kaget aja mereka tidak mengatakan haleluya, tapi yang dikatakan Allahu Akbar. Kaget aja mereka itu bilang alhamdulillah, subhanallah. Itu ketika orang Kristen itu kaget begitu. Nah sama ketika dia hidup di mayoritas Islam, mereka itu selalu begitu, lata dengan pengajaran Islam. Tapi tengok di Eropa sana, bagaimana kehidupan wanita dengan laki-laki. Ayo, kita punya anak, ayo dikatakan rumah tangga. Kalau di Indonesia kan masih ikut-ikut masih malu-malu gitu loh. Itu yang terjadi, Bu. Jadi ibu harus nelan pil pahit. Di Kristen boleh cerai asalkan zina. Betul. Anda mau terima mau tidak, itu dalil Matius 19:9. Nah sekarang kalau saya jatuh cinta sama wanita lain, itu kodrat laki-laki. Ibu juga kodratnya adalah suka terhadap laki-laki. Nah kalau ibu setia di depan suami, tapi keinginan melihat laki-laki lain itu pasti ada. Untuk kemudian mengaburkan itu, maka berzina. Apalagi di dalam konsep agama ibu, 1 Yohanes 2:1 nomor 2, hai anak-anakku janganlah engkau berdosa. Tetapi jika ada di antara kamu berlaku dosa, maka ada Yesus yang akan mendamaikan dosa kita. Jadi gak apa-apa. Nah sekarang yang menjadi masalah adalah wanita di Islam kalau diceraikan oleh suaminya, statusnya adalah janda. Mau dia berzina, mau dia pelakor, mau apapun itu, ketika statusnya dia janda, maka Allah memberikan waktu untuk dia menikah kembali setelah iddahnya selesai. Tapi di Kristen, wanita yang dicerai harus menjanda sampai mati. Ini adalah kezaliman yang dilakukan oleh kitab Anda. Kezaliman penganiayaan terhadap wanita. Sekarang kalau laki-laki yang bercerai karena berzina boleh menikah, tapi wanita yang diceraikan karena berzina, kasihan, mereka nggak bisa menikah lagi. Padahal mereka bisa membangun rumah tangga yang lebih baik ketika menemukan laki-laki pujaan hatinya. Tapi ternyata wanita yang ditinggal suami karena zina nggak boleh lagi menikah. Mereka zina kalau mereka menikah. Ini ajaran apa, Ibu? Tinggalkan ajaran yang membuat otak Anda geriting. Silakan yang lain. Ajaran bagus itu Bang Juma. Jadi sekali lagi saya tambahin setengah menit, ya, setengah menit dari saya. Hai Kristen perempuan yang ada di Indonesia, apabila Anda sudah bercerai, artinya Anda sudah berzina. Sekali lagi ya, wanita-wanita Kristen yang ada di Indonesia, kalau Anda sudah bercerai dengan suami Anda, artinya Anda adalah pezina. Dan apabila Anda sudah menjandalah seumur hidup. Karena di Bible Anda kalau menikah berzina selamanya. Inilah ajaran Bible sebagaimana yang dikutip di Matius 19 nomor 9 dengan di Matius 5:31-32. Ini Bible yang ngomong, bukan kami. Sakitnya tuh di sini. Saya tanggapin. Sekali lagi saya ulang, boleh? Udah? Silakan Bu. Boleh enggak? Boleh. Terima kasih ya.
sekali lagi Anda jangan menggiring ayat itu pemahaman sendiri. Kan aku bilang hanya orang gila yang mau agar dia udah pasti udah gila dia. Aku berzina lah dulu biar kawin. Ayat ini bukan untuk orang seperti itu. Maksudnya inilah yang terjadi kalau memang kamu harus cerai. Kalau ada perzinahan, bukan kalau kau mau cerai berzina dulu, itu beda. Jangan Anda bilang kaki duluan baru kepala di atas, itu kau balikkan namanya, kau paksa orang. Berzinalah dulu biar kita berzina dulu kita bercerai. Kalau kamu mau cerai, kalau cerai itu dibolehkan, kalau perzinahan itu pun harus kau kasih surat cerai. Dan satu lagi, tidak ada dibilang di situ ayatnya, jika kamu bisa bertaraklah sampai kesudahan. Artinya kalau kau mau bisa jandalah. Tapi jika kau tidak bisa bertarak, hendaklah kau kawin. Ada lanjutannya itu teman-teman. Itu satu. Yang kedua, tadi saya nggak si Juma atau siapa, kayaknya Juma yang bilang, orang pergi gereja rok pendek itu hanya seperti saya dibilangnya cuman menyusup. Ternyata entah apa dibilang menyusup katanya. Saya mau katakan, jangan Anda bilang rok pendek ya pakai kerudung, banyak maling di CCTV itu di YouTube itu banyak. Bukan hanya pakai kerudung mengaku muslim, memang dia katanya muslim. Jadi jangan Anda bilang ente bicara oknum itu gimana sih Bu ini? Gereja dengan rok pendek. Loh saya kan jangan dipotong. Rok pendek katanya gereja penyusup. Aduh, saya bilang di YouTube itu banyak kejadian itu fakta, bukan dikarang-karang, bukan pura-pura berkerudung. Jadi jangan Anda menghakimi orang lain, nanti Anda dihakimi sendiri. Yang pasti kalau ada orang di madu perempuan hanya dua hal. Dia bangga menjadi kawan sama orang itu, mungkin dia kaya atau ganteng. Mau dia, itu pasti. Kalau dia mungkin kaya, nggak mungkin karena biar aku. Menurut aku itu bohong semua. Itu pasti mungkin karena mungkin dianggap ini Rasul, biar dibilang hebat, aku kawin, mau dikawinin. Atau mungkin harta daripada jadi pemulung, ya mau di istri kedua. Ya ada yang memang yang mau, tapi kan ada tapi hati, Pak, hati tidak pernah bisa dibagi. Oke. Kalau Ya, uang Bu, bisa ya. dibagi. Saya bacakan datanya ya Bu ya. Saya bacakan datanya nih. Pada tahun 2018 jumlah penerbitan akta perceraian penduduk non-muslim di DKI Jakarta 1.236 akta perceraian yang ada di DKI Jakarta 2018. Jadi ada 1.236 orang Kristen di Jakarta bercerai karena mereka berzina sesuai dengan yang ada di Bible. Hebat kan Bu? Hebat kan? Pesina dong. Pesina sesuai dengan Bible. Saya ulang kembali datanya ya Bu ya. 2018 ya, non muslim nih ya, Kristen nih di DKI Jakarta 1.236. Oke lah dianggap yang lain mungkin di luar Kristen. Kristen mungkin ada 1.000 lah ya Bu ya. Kita 1.000. Jadi ada 1.000 perceraian Kristen di DKI Jakarta itu bercerai karena menurut Bible mereka bercerai harus ada yang berzina. Ada yang pesina di sana. Salah, narasinya salah Bang Andi. Gimana tuh? Menurut data ada 1.000 pesina di DKI yang cerai itu. Ya, yang betul, menjelas betul. itu. Wah, pintar murid saya ini ngomong ini. Dan ada 1.000 juga, ada 1.000 perempuan di sana yang didiskriminatif, tidak boleh menikah lagi. Kalau dia menikah, dia dikatakan pesina seumur hidup sesuai data di Bible Ibu. Sakit ini memang Bu, sakitnya tuh di sini Bu. Data loh Bu. Anda mengulang, kalau bilang Anda muter-muter ya Anda terima. Tapi Anda sembrono bilang saya muter-muter. Kalau Anda itu muter-muter ngomongnya, udah aku bilang ayat itu jangan Anda paksa mau apa. Aduh, aku bilang hanya orang gila yang bilang aku kawin dulu. Ya aku mau zina dulu loh bercerai. Itu asumsi Anda. Makanya dibilang zina itu itu bisa terjadi. Lucu. Menurut saya Anda itu lebih dari lucu. Orang jelas-jelas perempuan tidak mau dimadu kok ada paksa. Bu, sebabnya Bu saya tanya dikit lagi Bu. Bu, sebabnya Kristen bercerai apa Bu? Maulah dimadu. Bu, sebabnya Kristen bercerai apa Bu? Sebabnya Kristen bercerai apa Bu? Sebabnya Bu? Karena apa Bu? Pertanyaan kayak mana ya aku bilang, kalau aku bilang nanti tidak berbobot dia
mungkin Ini Loh, kok nggak Bible, Bu. berbobot? Bible ini. udah jelas tadi dijelasin. Kalau Apa? mengenai kalau Apa? Saya ulang ya. Apa sebabnya? Bu, dengerin orang baik-baik, Bu. Muslim di sana. Bu, dengerin baik-baik pertanyaannya. Apa sebabnya Kristen bercerai? A. Berzina. B. Karena manjat pohon. Kan saya Dijawab, Bu. sudah baca. Kan Apa? saya sudah baca tadi Apa? firmannya. Kenapa kita ngulang? Kalau jangan dipotong-potong. Jawab ya. aja, Bu. Anda kan Jawab berbicara. aja. Jawab aja. Kalau udah baca firmannya. Apa sebabnya? Apa sebabnya Kristen bercerai? A. Karena berzina. B. Banyak Karena sebab, manjat pohon. Banyak sebab. Banyak Apa sebabnya, sebab. Bu? Apa sebabnya? Ya kan sebabnya mungkin istrinya cerewet, bisa istrinya juga tidak bisa mengatur keuangan. Ya banyak. Tidak Bisa- boleh bercerai, Bu, begitu. Harus zina, Bu. Harus zina, Bu. Kalau cuma KDRT, Itu KDRT nggak bisa dicerai, Bu. Kalau KDRT nggak bisa dicerai. bagian saya bicara bagaimana nih? Saya paling nggak suka loh berdebat-debat gitu. Ya Saya udah, kata, terserah suami Ibu tidak dah. perlu diperdebatkan. Ya, Ya dah. ini Bu. Nah. Maaf ya, Bang Andi, sebentar Bang Andi. Ya, Ibu. Ibu coba buka di ulangan 22 ya, nomor 24 itu, Bu. Ulangan 22 nomor 29. Itu dari Jabatan itu, awalnya Bang Budi. aja Ibu dianjurkan untuk menikah dengan berzina. Dengan memperkosa, Bu. Itu aturan Anda untuk pernikahan. Coba Ibu buka dulu lah. Saya nggak ngada-ngada ya, saya cuma copy paste, Bu ya. Ibu baca aja deh. Ya, Ulangan Ya, 22, kalau saya ulangan kalau saya bicara nanti 22, tunggu gugat ya. Sebentar. Ya, kalau ya, enggak, nanti saya enggak akan bilang, gugat. saya- ulangan 22 Ulangan. nomor 29 ya. Biar nggak ulang-ulang lagi nih. Ulangan 22 ayat. Nomor 29. Itu tata cara Anda untuk menikah. Apakah Ibu seperti ini waktu lagi menikah dengan suami Ibu? Boleh dibaca, Bu. Saya nggak fitnah ya. Saya nggak fitnah ya. Silakan Ibu baca. Ulangan 22 ayat berapa tadi? Ulangan 22 ayat. 29. Ayat 29 Ayat? Ibu. 29. Itu, Ibu. di Ulangan situ. berapa tadi? Ulangan berapa tadi? Ulangan Jangan satu-satu lah bicara. Ulangan 22. 22. Ya. Ingat. Nomor 29. Ulangan 22 ayat 29 itu, Iya. itu maksudnya bukan nomor. Ya, di situ kasus Saya kan pemerkosaan. tadi. Di situ intinya, Bu, kasus pemerkosaan, diberi sikal perak kemudian dinikahi yang sudah diperkosa. Masa Ibu nggak tahu Bible sih? Itu aturan nikah, Bu. Aturan Jadi nikah begini, Kristenan, saya Bu. bacakan. Itu aturan Dengar. pernikahan Saya Kristenan, Bu. Giliran saya lebih bicara ini, jangan Iya, nyolot-nyolot. iya. Jelasin, Bu. Jelasin. Jangan Jelasin. jangan jadi istri orang diembat. Ya, jelasin aja, Bu, itu, Bu. Jelasin. Iya, Iya, jangan Jangan dipotong-potong Betseba ya. ya. Jangan kayak Ulangan Betseba, Ibu. 22, iya. Iya, makanya dengarkan dulu. Ini perjinaan Daud ini, Bro. Jadi ulangan 22 ayat 29, maka harus laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia selama hidupnya. Tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Seorang laki-laki janganlah mengambil istri ayahnya, dan janganlah menyikapkan puncak kain ayahnya. Ya, ini ya. Jadi ini adalah kisah perjanjian lama yang sudah saya jelaskan tadi. Di perjanjian lama itu banyak kerusakan, terutama perzinahan dilakukan Daud, dan juga perseteruan antara Sarah dan Hagar. Kan saya sudah jelaskan tadi ya, jangan dipotong ya. Itu kan udah aku bilang, perjanjian lama itu adalah gambaran kerusakan manusia. Makanya di perjanjian baru digenapi Yesua HaMasiah, karena sebenarnya manusia itu tidak sanggup secara lahiriah lepas dari dosa 100%, tapi pertobatan itu harus ada. Itulah gunanya juru selamat. Dan kalau ini memang ada ayat ini, tetapi ini adalah perjanjian lama yang tidak perlu kita lakukan. Seperti Israel kalau berdosa selalu bawa binatang, misalnya kalau dia berzina dia harus bawa binatang. Ini Alkitab saya yang saya mau katakan, bukan kitab Anda.
jangan dipotong bahwa kalau Anda berdosa bawalah atau binatang atau domba untuk menghapus dosa. Dan Ini saya ceramah di yang gereja, menjadi Bu. saya Ini kalau kayak gini, Bu, penghapusan ceramah dosa. di gereja, Ibu. Ya, Ya, bukan diskusi namanya, Bu. Anda berceramah Ibu dengan berusaha untuk saya juga mengaburkan. bukan harus di masjid, Biarin Pak. lah, Ini room. biarin, Wak. Kok Anda berbicara, Ya saya nggak udahlah. pernah nyela, loh. Udahlah. Itu saat Ya. dari tadi berkhotbah loh, itu berceramah loh si Ustadz Juma itu. Ustadz apa di beliau Juma itu. Nah, ada ku komentari. Dan satu, kalau mengenai kalian cari kejelekan Kristen, orang Kristen ya, pergi lihat di YouTube itu ada yang bohong, ada yang enggak, tapi boleh ditelusuri. Ada di situ, tapi jangan dibilang nanti fitnah, dibilanglah nanti menghina apa segala macam. Itu fakta loh. Sampai diperjualbelikan perempuan itu bukan Kristen, di luar Kristen. Nah, kau pahami lah itu. Langsung poinnya aja, Bu. Ayat itu, Bu. Ayat 29, Bu. 28, Bu. 28, 29 dibaca, Bu. Ya, udah aku bilang lebih parah dari sini ada lagi kan di pemerkosaan ada terjadi. Udah aku bilang ini adalah perjanjian lama. Makanya aku bilang dulu kalau perjanjian lama kalau berzina kan bawa binatang. Masa sekarang kau suruh aku bawa binatang untuk penghapusan dosa? Udah. Orang Yesus Hamasnya sudah darahnya menolong saya. Kenapa saya Udah, cukup harus itu. menghapus dosa? Udah. Begini, Ah. kalau di Islam itu pemerkosa itu harus dihukum, bukan malah disuruh sudah jadi korban, disuruh lagi menikah jadi istri dari pemerkosa. Yang dipertontonkan kitab ibu itu adalah aib yang memalukan gitu loh. Nah sekarang kalau misalnya kembali kepada poligami, orang Kristen datang ke istrinya, ibu saya mau menikah lagi. Oh, kok bisa? Iya. Kenapa sudah nggak mencintai lagi? Aku masih mencintaimu, tapi mohon maaf aku sudah berzina. Berarti kamu harus kuceraikan, kamu harus menceraikan aku, karena aku sudah berzina dengan si A. Boleh. Dalam agama Anda sesuai dengan data itu boleh. Ibu, aku mau menikah lagi, aku mau menceraikan kamu. Kenapa? Aku sudah berzina, maafkan aku ya Bu. Kan gitu. Boleh. Boleh dalam agama Anda, itu kaidah. Makanya orang yang menghujat poligami itu adalah orang yang kudu banyak harus mandi junub dan bercermin. Kalau dikatakan di dalam kitabnya ibu, jangan ada sembahan lain di hadapanku, tapi tidak ada di dalam kitab ibu itu jangan ada menduakan istrinya, jangan ada istri di hadapan istrinya, itu nggak ada dalilnya. Yang ada jangan ada sembahan lain di hadapanku. Ibu membuat sembahan-sembahan baru berupa manusia dan burung merpati, tetapi ibu tidak mau kemudian itu bercerai dengan suami. Itu artinya ibu lebih cinta kepada daging daripada kepada kalbu. Kalbu melarang jangan menyembah selain daripada Tuhannya Abraham. Ibu menyembah kepada anak Maria. Boleh. Tapi ketika dikatakan jangan, di Islam itu hanya dikatakan kamu tidak akan mampu berlaku adil. Itu dikatakan dalam Islam. Maka artinya Islam itu melarang poligami. Itu pesan yang disampaikan oleh Al-Quran. Makanya dikatakan cukup satu istri. Karena kenapa? Kamu tidak akan bisa berlaku adil. Maka cukup satu istri saja. Nah, terkait dengan tuduhan ibu tadi yang mengatakan rok pendek, rok mini dan seterusnya, itu saya sedang menerangkan tentang kecintaan umat Islam terhadap Al-Quran dan kecintaan orang Kristen terhadap Bible. Mereka ke gereja, ya, menenteng kitab mereka, tapi itu hanya apa? Itu hanya tampilan luar. Mereka tidak paham Bibelnya, mereka tidak cinta Bibelnya. Buktinya mereka tidak bisa baca original teksnya. Mereka nggak ada yang hafal. Itu bukti kecintaan. Orang kalau cinta pada sebuah lagu, dengan mudah dia akan menghafalkan. Tapi kalau lagunya dia nggak suka, boro-boro dia mau menghafalkan, menyanyikan aja nggak mau dia. Tapi kalau orang cinta terhadap lagu itu, sekali dia baca dia hafal. Itulah buktinya bahwa umat Islam itu bukan munafik. Dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dibuktikan dengan fakta di lapangan. Kalian ngaku cinta kepada Yesus, tapi apa yang diajarkan Yesus bertolak belakang dengan apa yang kalian lakukan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 12, jika engkau mencintai aku, jika engkau percaya kepada aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah sekarang yang dilakukan oleh Yesus adalah apa yang diperhatikan oleh Yahudi hari ini. Sementara yang dilakukan oleh orang Kristen adalah hal yang tidak dilakukan oleh Yesus pada masa ia datang. Inilah bukti munafik.
Makanya dikatakan dalam kitab Ibu Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai orang munafik, wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi ada agama yang berakar dari Bani Israel yang pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Agama apa itu? Itu PR buat Ibu. Silakan. Terima kasih ya sudah diizinkan. Kalau boleh saya katakan, sebenarnya Anda pun mutar-mutar tadi ngomongnya. Selalu Anda paksa saya untuk memahami ayat yang memang itu ayat kami gitu. Jadi kalau aku bilang ya memang mutar-mutar, hanya yang dibahas itu aja. Anda bilang tadi bahwa Muslim tidak kalau tidak salah ya dengar dilarang poligami. Terus Muhammad tuh tidak poligami kayak apa namanya itu? Tidak ditidurin. Dari mana Anda tahu tidak ditidurin gitu? Kan di mana Anda perkosa Bu sama Nabi Muhammad Bu? Biar Nggak ada ajaran lari perkosa ke Bu. situ. Lari Mas muter-muter kan pasti nyolot kan? Kalau aku bicara pasti nyolot. Padahal kalau Anda bicara tuh aku duduk manis loh. Aku aduh Tuhan. Kalau aku berbicara pasti nyolot. Padahal Tapi katanya tadi enggak. persoalannya Bu, poligami. kalau Tapi saya Ibu poligami. Yang mana tanya muter-muter? pendek-pendek ke Ibu, saya tanya pertanyaan pendek, Ibu nggak mau jawab. Maunya Ibu panjang gitu loh. Mana lagi engkau? Rok pendek pun udah aku jawab tadi. Enggak. Omongan pendek pun udah aku jawab. Gini, kenapa orang Kristen bercerai Bu? Kenapa? Karena zina, karena manjat pohon. Ibu nggak jawab kan? Coba, pendek loh. Kan aku bilang tadi penyebabnya itu banyak. Orang bercerai Apa? itu kan orang banyak penyebabnya. Nah. Mungkin suaminya pemalas. Bisa. Ini penipu. Katanya penipu. beritakanlah Injil. Katanya Ibu mau memberitakan Injil. Kok larinya ke sana? Injil menyeru Lari- cerai itu boleh. Cerai boleh Kalian karena membahas apa? individu. Ada Zina. aku bilang. Enggak. Kalau- Injil kalau yang kita Anda beritakan, dulu. orang Kalau cerai kejelekan itu di agamamu Kristen banyak, karena ketika manjat saya pohon setiap atau karena saya berzina. ngomong, Anda nyolot. Setiap saya ngomong, Anda nyolot. Penyesat. Dilanggar Bible-nya sendiri loh. Penyesat. Selalu kalian nyolot. Selalu Bu. bicara kemana nih host? Aturannya mana? Bentar dulu Bu, saya luruskan dulu ya Bu. Ya abis ini Ibu bicara, abis ini Ibu bicara. Abis ini ya dengerin dulu Bu, ya saya luruskan Aku dulu. bicara, baru aku Menurut bicara, ya Bu, baru biar aku nggak bicara, kemana-mana. baru nyolot. Menurut tadi Ibu boleh Nggak kemana-mana. bercerai. Si Jumat tadi tuh, Menurut si Jumat tadi kemana-mana, Bible, lari-lari, dengerin Bu. mini lah, Menurut segala macam, Bible, lari-lari. Menurut Bible Bu, boleh bercerai. Satu saja alasan Kristen boleh bercerai itu harus karena zina. Yang lain nggak boleh. KDRT berlebihan, tidak dikasih harta, tidak dibeliin rumah, digampar bolak-balik, diinjak lehernya. Nggak boleh bercerai. Hanya ada satu alasan Kristen cerai itu harus salah satunya ada yang berzina. Boleh. Host, ini ada aturannya Tuh. enggak ini? Ada aturannya kan? Kalau orang manusia ada aturan loh. Binatang Iya. aja ada aturan. Saya nggak pernah Iya. nyolot loh. Ya sekarang Ibu jawab. Ibu jawab, apa alasannya Kristen bercerai? A. Berzina, B. Manjat pohon. Dijawab Bu. Host, tolong ditertibkan anak buahnya ini. Tolong ditertibkan. Bukan anak buah Dari Bu. Ibu tadi. jangan muter-muter. Sesuai pertanyaannya Bu. Ya Ibu jawab aja yang Ibu tahu. Saya udah Semuanya jawab. apa Makanya yang ditanyakan mereka ini, teman-teman saya ini, saudara saya ini menggunakan dasar dalil Bu, bukan asal bicara mereka. Mereka ini Kan dalil semuanya saya, teman-teman saya saya ini, bentar Bu ya, teman-teman saya di sini itu hanya copy paste Bu. Yang disadurkan itu yang dikasih ke Ibu itu cuma copy paste, nggak ada diterjemahkan, nggak ada yang ditafsirkan sama mereka Bu. Ya, Ini Ibu aja, tahu ya. Bu. Kalau KDRT boleh cerai nggak Bu? Kalau KDRT boleh atau tidak? sekarang saya mau bicara atau mau bagaimana nih? Anda bicara, Ya Ibu saya bicara. dengarkan. Ya Ibu bicara. Kalau KDRT, ya Ibu bicara. Tapi dengarkan dulu. Kalau KDRT boleh cerai atau tidak? Silakan Bu. Tadi si Juma itu bicara panjang lebar, lari ke sana, saya dengarkan loh. Giliran saya bicara, jangan lari-lari. Apanya yang lari-lari? Saya duduk di sini kok lari-lari. Dan lari kemana saya? Jadi kalau dari tadi saya udah jawab pertanyaanmu, mutar-mutar di situ.
tadi pertanyaanmu begini loh, kenapa terjadi perzinahan? Perzinahan ini bisa terjadi karena mungkin istrinya tidak baik atau memang laki-lakinya gatal, kan itu aku bilang. Terus kau tanya lagi kenapa bercerai? Karena terjadi perzinahan. Kenapa terjadi perzinahan? Ya karena ada sebabnya. Mungkin laki-laki itu gatal. Itu kan berkaitan. Tapi pertanyaanmu mutar-mutar di situ. Lalu kalian membahas kejelekan Kristen. Udah aku bilang tinggal buka di YouTube itu kejelekan di luar Kristen agamamu. Aduh. Aku nggak mau membahas itu kan. Aku udah bilang, kalian bilang kan, karena dibilang Juma tadi, si Juma yang ngomong Islam tidak ada poligami. Lah kenapa Muhammad poligami? Kan itu ku tanya. Bukan karena kalian itu nabi kalian. Kalau orang-orang individu Roy Martin lah apalah kalian bahas. Alah, ya ampun. Sudah, Bu. Bu, Ibu selain tadi Mana ada saya katakan di Islam nggak ada Jalan poligami. Bu, selain Lucu ini orang. selain berzina di Kristen, Bu, ada lagi nggak alasan bercerai kecuali zina, Bu? Ada alasan lain nggak, Bu? Silakan, Bu. Itu aja, Bu. Pendek-pendek aja. Selain karena zina, ada alasan Yang lain dibolehkan. yang dibolehkan untuk bercerai di Kristen. Silakan, Bu. Saya ulangin. Hmm. Kenapa orang ada KDRT? Karena suaminya zina, ya kan? Jangan dulu itu tuh. Kenapa ada terjadi misalkan kan kenapa bercerai? Karena perzinahan. Jadi itu kan seiring. Kenapa kenapa bercerai dia? Karena ada perzinahan. Jadi selain perzinahan apa akibat kenapa bisa cerai? Itu kan berbarengan semua. Ibarat kalau kau tuh minum nggak mungkin airnya, harus ada gelasnya. Paham nggak sampai di situ? Nanti kau bilang Tidak paham, Bu. Tidak paham. gimana ya menjelaskan kepada Saya ulang. kalau kau bilang menjelaskan kepada orang pintar, nanti kalau kau bilang menjelaskan kepada orang bodoh kau marah. Saya Gimana ulang ya, Bu, ya. menjelaskan Saya ulang. kepada orang sok pintar ya. Ya, selain Gimana menjelaskan ya. kepada orang sok pintar? Ya, saya ulang, Bu. Saya ulang nih. Bahasa Indonesia nih. Selain karena zina sesuai yang ada di Bible, bercerai, ada alasan lain lagi nggak? Alasan lain supaya Kristen ini atau Kristen bercerai selain karena zina. Alasan apa lagi, Bu? A. KDRT, B. Tidak dikasih biaya hidup, dan seterusnya. Ada alasan lain nggak, Bu? Sama kamu kan. Aku balikanlah pertanyaan. Kenapa orang berzina menurut kamu? Enggak usah dulu Muslim, semua umumnya lah. Kenapa orang berzina? Kenapa? Tanya dulu kau. Nafsu besar, hipersek atau apa? Atau karena memang ada hal lain? Menurut kamu apa? Karena Itulah iblis, jawabannya. Bu. Iblis yang mempengaruhi, Bu. Oke? Saya tanya kembali ke Ibu. Iblis itu Selain kau udah karena tahu iblis itu zina, jahat. Kenapa kau mau? Selain karena zina, Kristen bercerai, alasanlah apa lagi, Bu? Apakah hanya karena berzina bercerai atau ada alasan lain, Bu? Dijawab, Bu. Biar gak muter-muter. Sulit kan? Kalau jawab pertanyaan kayak gini, ribet kan, Bu? Itu Mbak Anda. Aku udah bilang perumpamaan. Kalau kau minum, apakah bisa langsung air itu kau minum? Kenapa lagi Kan harus begitu ada pertanyaan? wadahnya kan? Saya ulang bahasa Indonesia ya, Bu, ya. Menurut Bible, menurut Bible hanya boleh bercerai karena zina. Menurut Ibu, apakah ada alasan lain bercerai kecuali zina? Menurut Ibu, silakan. Saya kutanya sama kamu, kenapa orang itu zina? Penyebabnya banyak. Kau yang nggak mengerti. Udah jelas itu memang kalau ada perzinahan baru cerai. Ya memang selain itu ya gara-gara cerai lah, gara-gara berzina lah makanya dia cerai. Apalagi mau kenapa orang berzina? Pasti ada sebabnya. KDRT. Kalau karena dia hiperseks, dia pengen istri orang, dia pengen perempuan banyak. Gimana sih? Kalau KDRT, Bu, boleh cerai atau tidak? Mengerti. Bu, kalau Kristen nih ada kalau suaminya KDRT suka mukul istri, istrinya sudah tidak layak lagi gitu loh. Ini boleh cerai atau tidak? Tidak boleh cerai. Tidak Tapi kalau boleh. orang KDRT tidak boleh cerai kan Tidak perzinahan. Karena Ya. di situ ayatnya. Tapi Iya. kenapa terjadi perzinahan? Ya itu tadi yang aku Oke. bilang tadi ada udah beberapa dijawab, sebab. udah Bikin hiper- udah dijawab. Jadi Kristen itu kalau dianiaya, KDRT, tidak dikasih biaya hidup, diinjak lehernya, diikat, di apapun tidak boleh cerai. Jadi terbukti malam hari ini menurut Ibu bahwa siapapun Kristen di Indonesia bercerai pasti salah satunya ada yang berzina. Deal ya, Bu, ya, deal. Deal ya. Tanya Bang. Deal ya. Izin tanya. Ntar dulu saya dealkan dulu. Deal ya, Bu. Ya. Deal. Biarin, Bu, Bang Vincent, Del. biarin aja.
Dewa juga dari tadi gatal sebenarnya, ini pengen ngomong semua, ya sudahlah. Nggak Aneh, enak juga ya. Oke, aneh kalian. udah selesai. Aneh kalian. Selesai. Masa kalian paksa? Oh, berarti Bu. berzina dulu, baru cerai. Itu masa kau taruh Giliran kakimu di dua, giliran kepala. dua. Udah jelas kakimu di bawah, kau taruh ke atas. Itu udah nggak benar. Bu Kau paksa. Hayati. Berarti kalau mau berzina cerai dulu. Kalau mau cerai zina dulu. Itu berarti kau taruh kakimu di atas. Padahal kakimu di atas, kepalamu di Hayati atas. yang Itu kau baik. paksa orang begitu. Saya boleh bertanya? Bu Hayati yang baik, yang imut, saya Ya, boleh bertanya, Bu? Silakan Bang. Tanya Bang. Dari mana Kalau- dah tahu saya imut? Iya, Ada saja. oke. Hancur orang Pontianak bilang hancur Iya. Kalau suaminya impoten dan nggak bisa berzina, terus gimana caranya, Bu? Pisah dari suaminya. Manusia punya akal karena manusia bukan binatang. Manusia itu punya akal cara bagaimana. Kalau memang dia Apakah bertuhan, istrinya ada harus orang terpaksa Kristen bertuhan, berzina? nah ya ada mengaku Kristen. Adakah orang Muslim seperti Anda bilang tadi mengaku Islam tapi tak sholat? Ya sama. Bukan. Kalau suaminya itu lemah syahwat atau impoten, udah berobat ke Maerot diurut nggak bisa berdiri, ya. Terus istrinya tidak terpuaskan. Bagaimana itu, Bu, nasib istrinya? Apakah istrinya harus bercerai atau gimana, Bu? Apakah istrinya harus berzina atau gimana, Bu? Boleh ku jawab tapi jangan dipotong ya, jangan Nah, dipotong. Oke? silahkan. Aku udah ku bilang tadi jangan dipotong ya. Manusia itu diberi akal, ya kan? Diberi akal untuk mengatasi masalah dia. Paham nggak sampai di situ? Kenapa dibilang terjadi perceraian karena perjinahan? Karena memang itu udah tidak satu tubuh lagi. Udah dibagi hatinya dan pikirannya. Kalau masalah hanya burung kok, hanya masalah burung. Masa kalau hanya masalah burung aja ketawa. Sekarang Harus kejadiannya gini, Bu. bercerai. Kalau masalah Umpamanya- burung banyak kok di luar. Jangan dipotong, Umpamanya. jangan dipotong, Banyak kok jangan burung di dipotong. luar. Aku tak mau- Gini loh, Bu. Jangan Bu, dipotong, jangan dipotong. Host, ada tolong pengantin disiplin baru. ini. Pengantin Teman-teman baru. ini. Iya, Tolong. pengantin baru nih. Pengantin Aduh. baru ya. Dengar dulu, pengantin baru. Gimana Sama- ini? Masih mereka mau sama-sama dipotong. mereka sama-sama lagi bergairah, Bu. Tapi yang suaminya ini kecelakaan motor, hancurlah buah pelirnya itu, ya kan? Impoten, sudah berobat ke Maerot nggak bisa. Lalu si perempuannya ini ingin, gimana caranya, Bu? Dan pengen memuaskan keinginannya ini bagaimana gitu. Yang perempuan ini, Udah apakah tahu si perempuannya ini boleh berzina? Tak usah panjang-panjang. Aku udah paham maksud Anda itu, iya kan? Aku sudah paham maksud Anda itu. Hidup ini bukan hanya seks yang dipikirkan, saudaraku, masih banyak yang dipikirkan. Ya, tanpa seks itu pun orang bisa hidup, tapi tanpa iman orang kadang tidak, bukan kadang, memang tak bisa hidup kekal. Jadi kalau cuma nafsunya yang Anda persoalkan, bukan itu kebutuhan yang utama di dunia ini, saudaraku. Jangan, masih banyak orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, masih bisa hidup, bahkan tak punya alat vital, kok hanya cuman nggak hidup. Masih banyak cara lain. Tuhan memberikan akal budi kepada setiap orang untuk mengatasi Ibu terakhir masalahnya. sama suami hubungan kapan, Bu? Jangan ke sana, jangan. Terakhir ibu Jangan, hubungan sama suami? Nggak boleh begitu, nggak boleh. Kalau saya rahasia dapur saya, ngapain saya kesal sama kamu? Jangan, Bu. Intinya kalau saya, dengar dulu. Intinya, Saya pengen buktikan komitmen ibu aja kalau nggak mikirin seks gitu. Ya kalau mamanya baru kemarin berarti kan bohong. Kalau 1 tahun yang lalu itu baru bagus gitu loh jawabannya. kan ke Rasul Anda bilang katanya Muhammad itu tidak ada menyiduri. Kenapa orang itu bisa bertahan? Kalau Anda memang benar itu katanya nggak ditiduri. Larinya ke sana sih. Macam mana coba? Lah, larinya ke sana gimana? Kenapa bisa dia bertahan? Coba. Dengan ditiduri janda loh. Kalau Kami saya ada sih kalau solusi, Bu. janda yang nggak usah Kami diberikan yang namanya solusi, Bu. Bu, Nggak harus kami dikawinin. diberikan solusi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hormon itu makin naik itu apa yang kami lakukan? Kami ada solusinya. Solusinya kami berpuasa. Terus kami diperintahkan untuk berenang gitu kan. Memang pada saat zaman Rasulullah itu tidak ada kolam renang. Tetapi kenapa Rasulullah bisa tahu? Ternyata pada saat kita berenang itu bisa menghancurkan hormon-hormon gitu.
Gitu Bu, ada solusinya. Nah, bagaimana dengan di Kristen gitu kan? Kalau misalkan toh hormon makin naik tinggi seperti Yesus umur 33 tahun, hormon makin tinggi karena sisi kemanusiaan Yesus 100%. Apa yang dilakukan sama Yesus, Bu? Apa yang dilakukan sama Yesus Waduh. pada saat hormon menaik tinggi? Ya kan? Tenang. Kita sepakat loh, Bu. Nggak usah panik. Yang namanya Anda yang zina, bertanya. yang Anda, Baik, silakan, Anda yang bertanya, silakan. Anda yang panik. Bisa saya tanggapi langsung Pak aja Andi, saya tanggapi. Nggak bilangin. usah lama-lama. Jangan potong Dewa dong, Pak Andi gimana sih? Ini belum beres juga Dewa. Ya. Pak Andi potong. Aku yang motong. Aku yang motong, bro. Aku yang motong, bro. Oh, gitu. Karena Iya, Anda iya, tidak iya. motong aku. Ya siap. Ya, sekarang pertanyaan saya, Bu. Ketika manusia itu hormonnya meningkat tinggi di saat umur 20 tahun, 30 tahun, seperti apa Yesus juga, Bu ya? Karena Yesus itu kan ada sisi kemanusiaannya, 100% manusia. Apa yang dilakukan sama Yesus, Bu? Aku mau bicara ya. Aku mau bicara, jangan silakan. dipotong. Apa yang dilakukan sama Yesus? Ini memang paling hobi. Kalau saudaraku yang satu ini di luar Kristen ini paling hobi nih membahas yang yang aneh-aneh ini. Kayak Ya hidup bukan aja, aneh, Bu, bukan hanya aneh. Ini kan sebatas itu aja. pertanyaan. Di mananya pertanyaan saya itu salah, Bu? Justru Ibu yang harus bisa menjawab itu semua. Bahkan seorang pastor, Bu ya, seorang pastor dari ajaran Ibu, itu ada yang tidak diperbolehkan menikah. Nah sekarang apa yang dilakukan sama dia? Allah itu maha tahu, Bu. Allah maha tahu kebutuhan manusia. Makanya di Islam itu semua boleh nikah. Nabi menikah, ustadz menikah, haji menikah, semua boleh. Kalau ada satu ajaran yang tidak diperbolehkan menikah, itu pasti ajarannya ajaran aneh gitu. Sebentar Bu. Sebentar Pak Andi jangan dulu dipotong dong Pak Andi. Gimana sih Pak Andi motong-motong aja ini? Silakan dijawab pertanyaan saya itu Bu. Di Islam itu semua menikah, Bu. Tidak boleh ada yang tidak menikah. Kalau misalkan di dalam Islam ada aturan yang mengatakan kalau sudah jadi ustadz tidak boleh menikah. Nggak ada orang yang mau jadi ustadz, Bu. Nggak ada. Dijamin. Bang Juma juga pasti gantung sorban itu. Gantung tasbih bisa jadi. Saya mendingan pindah agama. Nah, sekarang apa solusinya, Bu? Silakan Ibu jawab. Kita tahu, Bu ya, yang namanya zina itu haram, Bu. Dalam ajaran apapun itu haram. Tetapi kalau dibungkus dengan agama, itu menjadi ibadah. Karena itu perintah dari Rasulullah. Sesuai dengan hadis Nabi. Allah Rasulullah SAW bersabda, "Fi kulli lajatin wasahwatin hasanatun." Semua kenikmatan dan sahwatnya menjadi ibadah. Makanya zina itu dibungkus dengan pernikahan, itu akan menjadi ibadah. Kalau Ibu mau bicara soal zina, ini kejauhan, Bu. Di dalam aturan ajaran agama Ibu tidak ada itu. Peraturan pernikahan itu, sahnya menikah itu seperti apa? Nggak ada. Nah, pertanyaan saya balik ya, Bu ya. Silakan Ibu jawab. Apa yang dilakukan oleh para pastor? Atau nggak yang dilakukan Yesus? Karena sisi kemanusiaannya itu jelas ada 100% di saat hormonnya itu meningkat tinggi. Silakan, Bu. Host, saya minta perlindungan Nah, udah dengan silakan, Bu. Nggak ada orang-orang apa-apa. yang menjolimi Saya saya kasih ya. waktu 3 menit Ibu jawab. Ya silakan Bu. Jangan ada yang melewati 3 menit ya. Ya, saya jawab. Jadi apa Kak? Sebenarnya pertanyaan saya belum Anda jawab tadi, tapi nanti Anda jawab. Tadi kan saya bilang, Muhammad itu katanya banyak istri, tapi nggak ditidurin. Apa yang mereka lakukan? Tuh, nanti jawab ya. Belum dia jawab loh itu. Kenapa mereka bisa bertarak? Nah, mengenai Yesua Hamasea, dia seorang laki-laki punya hormon. Saya loh, bukan Anda, meyakini bahwa itu adalah Tuhan yang saya sembah menjadi manusia. Dia bisa mengatasi masalah dia. Dan apakah dia nafsu apa tidak, saya yakin itu Tuhan. Jadi dia yang punya kuasa, dia yang menciptakan nafsu kepada manusia. Nggak perlu saya bahas itu. Terus berikutnya, orang yang Anda bilang tadi bagaimana mengatasi nafsu, saya udah bilang sebenarnya ada ayatnya di sini bahwa ketika Yesus dicobai iblis, buatlah batu itu menjadi roti, ya kan? Apakah Yesus tidak bisa membuat batu jadi roti? Bisa, tapi nggak lakukan. Tapi Yesus berkata, Yesus Hamasea berkata bahwa makanan manusia bukan dari roti saja. Kenapa dibilang apakah manusia bisa hidup tanpa roti? Kenapa dikatakan di situ bahwa kita jangan terlalu fokus kepada duniawi. Jadi kalau Anda bilang bahwa
Yesus tentang nafsu Yesus, karena itu urusan beliau, karena dia adalah Tuhan yang saya sembah, dia bisa mengatasi masalah manusia, karena dia Tuhan yang berkuasa. Ya, jadi kalau Anda sebutkan tadi bahwa bagaimana pastor-pastor itu bertarak, makanya saya bilang saya kembalikan kepada penuturan Anda bahwa bagaimana janda-janda yang diayomi Muhammad, katanya ada sebagian bilang tak ditidurin. Nah, jadi pastor-pastor itu juga kalau ini kembali kepada individu ya, mereka saya yakin 100% ada yang bertarak dan ada yang tidak. Bagaimana mengatasi masalah hormon mereka? Contoh lah ya, kalau orang suaminya jauh, masa dia harus berzina kalau suaminya jauh? Ya dia tahan dong. Masa Anda puasa? Kalau Anda puasa lapar, masa Anda nggak bisa tahan? Kenapa Anda bisa puasa? Puasa makan, masa puasa yang dibawa juga nggak bisa? Anda aja bisa puasa, gitu loh. Masih ada nggak waktu saya? Jadi Ya, pertanyaannya nggak nyambung, kalau Bu. Nggak, udah habis, Bu. Udah habis. Apanya nggak nyambung? Pertanyaan saya, Bu ya. Karena Yesus itu memiliki yang namanya sisi kemanusiaan 100%. Memiliki kemanusiaan ya. Nah, apa yang dilakukan sama Yesus ataupun pastor yang konon katanya dia mengabdikan kepada Tuhannya, ketika hormon dia itu tinggi, apa solusinya? Tadi Ibu menanyakan kepada kami, ya kan? Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Kami sudah memberitahu, Bu, sesuai dalam hadis. Kalau kalau istri Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad memerintahkan untuk kita itu berpuasa. Itu sudah jelas. Nah, sekarang apa yang dilakukan sama Yesus, sama pastor-pastor? Kan Yesus punya sisi kemanusiaan ya 100%. Ini orang ini tak nyambung apa? Saya tak nyambung. Kan sudah jelasin. Udah aku bilang Yesus saja ditanya, robahlah itu batu dengan roti. Kan dia bilang manusia bukan hidup dari roti saja. Sedangkan Saya nggak nanya itu, Bu. Saya nggak nanya itu. Yang saya tanya adalah pada saat hormon meningkat tinggi, saya sudah jawab, bro. Saya sudah jawab. Anda tidak paham. Bro. Justru Ibu yang tidak mengena jawabannya. Apa yang dilakukan sama Yesus pada saat hormon meningkat tinggi itu? Dia ada sisi kemanusiaannya nggak, Bu? Ada sisi kemanusiaannya. Pada saat lapar, cara Yesus menanganinya makan. Pada saat Yesus haus, cara Yesus menanganinya adalah minum. Pada saat Yesus ngantuk, cara menanganinya adalah tidur. Pada saat itu Yesus menanganinya seperti apa? Baca Injil Filipus supaya tahu. Baca Injil Barnabas supaya tahu. Anda sebenarnya sudah menjawab pertanyaan Anda. Anda bilang puasa. Ya, masa pastor nggak bisa mengatasi masalahnya? Ya, dia bisa mengatasi masalah dia lah. Intinya dia berusaha. Seperti apa, Bu? Seperti apa? Contohnya, bagaimana caranya? Seperti apa? Anda puasa, dia bisa puasa. Tidak ada perintahnya. Coba minta ayatnya. Ada nggak? Ayat apa? Kalau kami hadisnya jelas, Bu. Kalau kami cara supaya hormon, coba minta ayatnya. Apa yang dilakukan sama Yesus sama pastor? Kalau Alkitab kami tidak membahas hormon, bro, membahas bagaimana pengharapan keselamatan yang dibutuhkan manusia, bro. Bisa jadi, bro. Saya bisa jadi bilang, bro, kalau itu melakukan kebun, bro. Betul tidak, bro? Begini, pertanyaannya Bang Dewa begini, Bu. Apakah Yesus itu kemanusiaannya normal sebagaimana laki-laki pada umumnya? Normal nggak, Bu? Yesus itu Bang Handi, saya mau tanya sama Bang Handi sama Bang Dewa. Rumah ibadah mana yang banyak ditemukan tulang bayi? Silakan. Gereja. Sama. Gereja. Bu Hayati. Nggak, udah dulu dijawab sama ibu ini, Bu. Bu, itu Yesus manusianya itu waktu dia dewasa, dia normal atau tidak, Bu? Dia Sebagai Tuhan, laki-laki. dia Tuhan, apa saja bisa dia lakukan. Kenapa sih Anda ini nggak paham juga? Ya jawab aja, normal atau tidak? Sebagai laki-laki dewasa, sudah disunat, dia normal atau tidak? Namanya Tuhan, ngerti nggak arti Tuhan?
Jadi Ngerti kan? tuh, Ayo udah. jadi itu manusianya jawabannya. Yesus. Jangan Jadi bahas begitu. jadi manusianya Orang Tuhan Yesus saya Tuhan, kok Bu. bahas lagi. Bu, dengerin dulu, Bu. Jadi manusianya Yesus, Orang yang hidup dagingnya, mati, yang hidup Bu. aja bisa dibangkitkan. Bu, dagingnya Yesus itu juga Tuhan. Yesus Ya, bisa, namanya Tuhan bisa dagingmu itu membangkitkan dia orang mati. ciptakan. Bang Handi, Bang Handi. Iya, iya. Bang Handi, Dewa. Bang Handi, Bang Dewa. Iya. Kalau Yesus itu bisa membangkitkan orang mati saja dia sanggup, pasti dia juga bisa mampu membangkitkan barang mati, gitu loh, Bang. Betul. Kalau Yesus bisa membangkitkan orang mati, Bu, tapi kenapa Yesus tidak bisa bangkit sendiri? Kan ini juga jadi Nah, ini pertanyaan lagi nanti, lebih Bu. ngaur lagi. Nah, ini ayatnya. Ku cari lah ayatnya buat Cari saya. lah, kau. Dibangkitkan, Cari, Bu, cari, Yesus Bu. dibangkitkan. Saya bantu Bu Hayati. Saya bantu Bu Hayati. Ya. Cari di sisa para Rasul 2:32, Bu. Kalau nggak salah itu. Ya. Ada di situ, Bu. Kalau Bu Hayati nyerah, lebih baik Bu Hayati ikut pendeta HTD aja. Udah, biar dia cari dulu, biar dia cari ayatnya dulu. Iya. Memaksa. Anda Dia cari tetap dulu. memaksa. Kalau Anda Iya, nyerah, oke. katanya. Kalau belum nyerah, Kalau Anda oke. lelah, kalau perceraian harus berzina dulu, baru bercerai. Anda itu maksa orangnya. Saya, kenapa Loh, Anda suka saya nggak memaksa? maksa. Jangan kemana-mana Tapi kan dulu. Ibu nggak- Jangan tapi kan kemana-mana Ibu dulu, nggak sebentar, bisa bisa. menemukan Anda yang jawaban Yesus kemana-mana, tadi. Anda yang kemana-mana lah. Tadi dibilang bayi yang paling banyak di rumah Ini, ibadah Bu. siapa? Iya, Aku Bu. bilang kalau membahas mengenai kejelekan di luar Kristen banyak, bro. Cari Begini, Bu, aja di Bu, YouTube Bu, itu. Bu. Tubuhnya Yesus, Bu, Bu. Tubuhnya Yesus itu Tuhan atau bukan, Bu? Tubuhnya Yesus. Tuhan atau bukan? Dia menjelma melalui tubuh Yesus Hamasea. Satu. Dan Iya. apapun masalah yang dihadapi, dia bisa mengasal karena dia adalah Tuhan. Makanya Iya, saya tanya, Bu. Tubuhnya itu. Tunggu dulu. Tubuhnya. Dia nggak bisa kau selamatkan. Host, Tubuhnya, tolong Bu. lagi apa nih? Dirimu Bu. aja yang nggak bisa diselamatkan. Astagfirullahaladzim. Dirimu aja nggak bisa diselamatkan kata orang itu kan? Ditanya Kenapa kau sama sesali? Bang Dewa, Ibu, tubuhnya Yesus itu Tuhan atau bukan tubuhnya? Dia menjelma di dalam tubuh Yesus Hamasea. Ya, Cukup tubuhnya sampai di itu, situ. tubuhnya Tuhan atau bukan tubuhnya? Dia kan Tuhan menjelma kepada manusia, apa masalahnya? Oke, apakah kulupnya juga Dia Tuhan? bukan manusia. Apakah kulupnya Yesus juga Tuhan? Burungmu siapa yang ciptakan? Kutanya dulu, Yesus Hamasea. Kenapa kau salah begini? Saya bukan Tuhan, Bu. Saya bukan Tuhan. Bukan Muhammad yang menciptakan burungmu. Saya larinya kemana-mana, Yesus Wak. aja yang Wak, menciptakan. urusan lu, Wak. Urusan lu, Wak. Wak, maju, Wak. Apakah Enggak, di Ibu bawah mendukung? soalnya udah ada yang teriak itu keroyokan. Makanya Dewa dari tadi diem aja. Mudah aja sebenarnya ini untuk Iya. ngegampar mah mudah. Cuma silakan lanjut. Daripada ntar Bu. disangka keroyokan. Bu, Gak apakah ada masalah saya mau Sebentar. korek-korek ngapain dikeroyok. Emang makanan dikeroyok. Kalau Iya, Tuhan itu nggak perlu Ibu kan baik, diperdebatkan, Ibu kan bro. imut. Tuhan itu Iya. menyelamatkan. Iya, Ibu kan baik, Ibu kan imut. Dengar saya dulu. Ya, apakah Ibu setuju dengan pernyataan pendeta HTD bahwasannya titiknya Yesus hanya aksesoris, cuman dipakai untuk pipis aja? Yang bilang itu siapa? Yang bilang Pendeta itu siapa? HTD. Pendeta HTD. Ah, Henry Saya mau Tan. katakan ya, maaf, saya Henry jangan Tan. dipotong. Iya. Maaf, dengar loh, pendeta, ustadz, ada yang nggak benar ada, jadi nggak perlu dibahas itu. Intinya kalau ada ayatnya tunjukkan, itu aja. Orang pendeta banyak juga murtad, Ya makanya ustadz juga banyak jangan yang begitu aneh. pertanyaannya, Mas Vincent. Jangan begitu. Pertanyaannya adalah apakah tubuhnya Yesus adalah Tuhan? Dijawab aja, Bu. Tuhan atau bukan tubuhnya? Kan aku bilang yang dia yang pencipta. Udah aku bilang kau yang diciptakan. Ngapa dia menjebak kepada tubuh manusia? Namanya Yesus Oke, Hamasea. baik. Apa Oke, masalahnya? baik. Siapa Apa yang masalahnya? Oke, baik. Siapa yang menciptakan Bunda Maria, Bu? Yesus. Kenapa rupanya? Yesus. Oke. Itu Siapa? pertanyaan dari Oke, tadi, udah belum Yesus. Udah. Pemerintah. Iya, yang Pemerintah. iya. Ya. Yang lebih gimana gitu, yang lebih dasar Iya, gitu. udah. Yang lebih Iya, udah diam dulu. Bagaimana keselamatan Udah manusia? dijawab Itu aja tadi. kita potong Iya. aja. Oke. Yang menciptakan Bunda Maria Yesus. Yang dilahirkan Bunda Maria siapa, Bu? Anda nggak percaya kah? Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Saya ulangi. Dijawab aja, Bu. Dijawab aja. Tuhan itu bisa ke dalam tubuhmu, dia menjadi Astagfirullahaladzim, bayi, putar-putar, Bu. dia Bu. menjadi
Kenapa? Ya suka-suka dia, namanya Tuhan. Iya, Gimana makanya sih? jawab aja. Yang menciptakan Bunda Maria Yesus, yang dilahirkan Bunda Ya, Maria yang siapa? lain aja pertanyaanmu, jangan yang itu. Kenapa? Yang dilahirkan Bunda Maria siapa? Udah aku jawab dari tadi itu. Siapa? Udah aku jawab dari tadi. Ya, apakah yang dilahirkan Bunda Maria itulah yang menciptakan Bunda Maria? Betul ya, Bu? Betul apa betul? Ya, kenapa rupanya? Oh iya, jadi sang Betul. pencipta Kenapa? ya, jadi sang pencipta Ya. ini menciptakan dulu ibunya, kemudian ibunya mengandung sang pencipta, kemudian melahirkan sang pencipta. Begitu ya, Bu ya? Betul ya, Bu? Ini sebenarnya kenapa bolak-balik perasaan waktu aku masuk tadi udah aku jelaskan aja. Tuhan Bingung dia. Tuhan itu bisa melakukan apa saja Iya. yang dia mau untuk Iya. menyelamatkan manusia yang berdosa seperti Anda dan saya. Iya. Tuhan itu bisa melakukan apa saja untuk Iya. menyelamatkan manusia yang berdosa Anda Iya. dan saya. Nggak tahu kalau Anda Iya. merasa benar dan suci. Jadi benar ya, Bu ya, Bunda Maria melahirkan Tuhan ya, Bu? Boleh balik. Ini harus nggak ada yang lebih berbobot nggak sih teman Anda ini? Jadi jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan Anda ya, Bu? Yang lebih gimana gitu? Yang lebih gimana gitu? Udah dijawab ulang-ulang. Jadi Tuhan Anda Nggak laki-laki ada ya, Bu? yang lain ditanya. Saya tanya lagi, Bu, Tuhan Anda itu laki-laki normal apa bukan? Dia yang bikin teman, dia yang bikin jenis laki-laki, dia yang bikin. Kenapa Iya. kau harus heran? Enggak, Kalau saya saya yang tanya. bikin baru kau heran. Tuhan Anda itu jenis kelaminnya laki-laki ya, Bu ya? Udah aku bilang, dia yang bikin jenis kelamin. Kenapa kau harus heran dengan mujizat Tuhan? Aduh. Iya, Tuhan Ibu laki-laki kan? Tuhan Ibu laki-laki kan, Bu? Dia bisa jadi apa saja. Nah, menurut ciptaannya. Emang yang mau Tuhan Ibu- diselamatkan dalam manusia. Tuhan Ibu selain Itu pernah jadi rahasia manusia, dia. ya, Tuhan Ibu selain pernah jadi manusia, pernah jadi apa aja, Bu? Dia bisa jadi malaikat, bisa jadi burung merpati. Makanya dibilang, inilah anakku yang kukasihi. Lalu orang bilang, kenapa? Kok kenapa burung merpati? Ya namanya lah Tuhan yang suka-suka dia. Oh, Intinya bagaimana jadi burung dia merpati memberikan itu adalah pertolongan kepada manusia. iya. Jadi burung Dia merpati, memberikan- Bu, dia Bu, memberikan- dengerin, Bu. Jadi burung merpati itu juga Tuhan. Dah aku bilang, Tuhan bisa menjadi apa saja. Iya. Jadi Tuhan waktu bisa menjadi apa saja. waktu dia menjadi burung merpati, jadi burung merpati itu Tuhan. Betul ya, Bu? Ya bukan, iya. Aneh kau nih. Bingung dia. Tuhan saya bisa sama saya, bukan burung Tuhan saya. Tapi Iya, dia bisa menjadi apa saja. Tadi katanya menjadi Dia burung bisa merpati. Dia bisa melakukan apa saja untuk menyelamatkan keluarga-keluarga yang broken home, keluarga yang Bukan butuh saya pengharapan, melakukan, Bu, keluarga yang menjadi. berantakan oleh karena Tuh. perceraian, keluarga-keluarga yang butuh pertolongan, keselamatan. Dia ingin menyelamatkan itu. Anda dan saya orang berdosa. Itu Tadi kan intinya. Ibu Enak mengatakan, aku tanya. Bu, tadi kan mengatakan Tuhan Ibu bisa menjadi apa saja selain menjadi Ya, manusia. suka-suka dia. Dengerin dulu, Bu. dia. Iya, dia pernah Tuhan Anda pernah menjadi burung merpati. Apakah burung merpati itu Tuhan Ibu? Tidak. Berarti waktu menjadi burung merpati dia bukan Tuhan. Ya dia bisa menjelma kemana saja. Waktu Tapi kalau saya menjelma, lihat itu burung merpati, masa saya menyembah burung merpati? waktu Gimana kamu? menjelma Tapi kok dia menjadi, bikin suara Bu, gitu? dengerin. Waktu menjelma, Dia bisa melakukan apa saja. Ngerti nggak? Iya. Dia bisa melakukan apa saja. waktu menjelma menjadi burung merpati. Apakah waktu menjelma menjadi burung merpati itu adalah Tuhan? Ya enggak lah. Dia kan cuma suaranya di situ. Oke. Suara dia. Oke. Nah, Waktu contohnya. menjelma, dengerin, Bu. Jangan lupa Dengerin. Ya, tunggu dulu. Seperti Anda ini. Anda enggak pernah. Anda itu mengatakan apa yang disampaikan Muhammad. Emang pernah Anda ketemu Muhammad? Enggak kan? Waktu menjelma menjadi manusia, apakah manusia ini adalah Tuhan? Intinya dia menjelma kepada tubuh Yeshua Masya. Itu nama manusianya. Anda pun tidak pernah bertemu dengan Allah. Belum pernah bertemu dengan Muhammad. Dari mana Anda tahu Muhammad itu hidup? Saya ulang ya, Bu ya. Saya ulang ya. Muhammad itu hidup.
Saya Tanya ulang ya dulu, Bu, dari saya ulang mana ya kau Bu. tahu? Waktu menjelma Anda menjadi hidupkan burung Al-Quran merpati, itu kan? Anda burung hidupkan merpati Al-Quran itu itu dengan bukan membaca. Tuhan. Waktu menjelma menjadi burung merpati itu bukan Tuhan. Waktu menjelma menjadi manusia, apakah manusia ini adalah Tuhan? Dijawab. Jawab, tunggu, jangan dicela. Misalnya apa, Bu? Waktu menjelma menjadi burung merpati ini bukan Tuhan. Waktu menjelma menjadi manusia, apakah manusia ini adalah Tuhan? Silakan. Kenapa sih dipotong-potong, bolak-balik udah dijelasin, tapi nggak mau dengar. Sekarang gini, Tuhan kan luar biasa ya. Dia memberikan suaranya kepada burung merpati. Dia memberikan suaranya kepada misalkan katakanlah manusia. Emang masalahnya apa di kau? Jadi aku harus menyembah merpati gitu. Tapi aku yakin Tuhan yang melakukan itu. Menjelma itu bukan berarti saya harus sembah dia. Dia kan melakukan agar manusia ini bisa diselamatkan. Itu maksudnya. Dia membilang, inilah yang kukasih kepadanya lah aku kenal. Apa masalahnya coba? Masalahmu apa? Coba. Contohnya Anda belum pernah ketemu Muhammad, pernah? Di mana? Dari mana? Dari mana Anda ketemunya? Pernah ketemu dengan Allah? Enggak kan? Anda hidupkan kan Al-Quran Anda itu kan? Jadi Ibu kalau belum Anda ketemu membuat Yesus. suatu polemik diskusi yang Ibu nggak ngerti, susah, muter-muter, nanti Ibu nggak Anda ngerti bilang, bahasa Indonesia, "Anda Bu. tak nyambung." Ada yang tak nyambung. Ibu nggak ngerti bahasa Indonesia. Terakhir dari Kalau saya, Bu. Bu Hayati udah pernah ketemu Yesus belum? Sebentar. Waktu menjadi manusia, apakah manusia ini Tuhan atau bukan, Bu? A Tuhan, B bukan. Itu aja yang dijawab, Bu. Mudah toh? Kemana kau bilang waktu menjelma kepada manusia gimana? Dengerin ya. Waktu menjelma menjadi merpati ini bukan Tuhan. Waktu menjelma menjadi manusia, apakah manusia ini Tuhan atau bukan? Sekarang kutanya sama kamu, kalau Allahmu itu ada sama kamu, Allahmu itu ada sama Kenapa Ustaz bertanya Ustaz balik? Ustaz Dijawab itu. dulu, Bu. Dijawab dulu. Saya sudah katakan sama kau, tapi kau nggak Iya. ngerti. Jadi saya bikinlah kiasan biar kau ngerti. Ibaratnya kalau kau minum tuangkan air itu, tuangkan air ini, kau minum gloti. Kalau kau buka air celanamu, jangan kau ngompol. Ya. Jadi kau dijelasin, kau tak nyambung. Masa kau paksa aku harus mempercayaimu? Oke, Aneh kau nih. kalau Kau begitu ingin Anda menggiring bawa- aku, jangan Anda- percaya. Anda Kau bawa ingin kencing menggiring ya. aku, jangan percaya dengan Yesus Masya. Kan Iya. itu masuk ke percaya dengan Muhammad. Loh, kalau Muhammad bilang Jawab Isa apa Al-Masih sih, Bu? adalah yang terkemuka. Apa lagi yang ku cari? Apa lagi yang ku cari? Bu, ini aja Ibu bawa kencing. Apakah Tuhan Anda pernah ngompol? Akan? Kayak pertanyaan kayak anak kecil. Nggak nyambung. Orang nyambung ya? Tuhan itu bisa melakukan, intinya Tuhan itu bisa melakukan hal baik. Itulah intinya. Saya tanya, Mau waktu bikin Tuhan Anda bayi, menjelma kepada burung merpati, Bu. itu tujuannya menunjukkan bahwa dia adalah menyelamatkan Anda dan saya. Itu. Jadi waktu Tuhan Anda, Bu, apa namanya, waktu Tuhan Anda masih bayi, pernah ngompol nggak Tuhan Anda, Bu? ya apa masalahnya? Apa Saya masalahnya tanya, kalau saya dia nggak ngompol? masalahin. Siapa yang masalahin? Saya Yang mana bertanya. saya tahu? Emang saya hidup di zaman mereka. Oke, Emang nggak saya hidup di zaman mereka. Yang Oke, penting kemakan. harapan yang diberikan. Sekarang aku tanya Tuh, dulu sama nanti kamu. Mati San, dia Saya nggak hidup di tanya zaman dulu, mereka, tapi dia Muhammad tahu. kau pernah ketemu nggak? Nggak, aku tanya. Muhammad kau pernah ketemu nggak? Nggak, Tahu dulu belum. dengan baik. Iya, belum pernah Muhammad ketemu, pernah Bu. ketemu dengan kau nggak? Belum, Bu. Belum pernah ketemu. Mantap jawabannya. Dari Ya. mana Anda tiru itu? Beliau Bang Hayati pernah mengajarkan ketemu banyak. Yesus. Ada Al-Quran, ada Ya hadisnya, iya, kita kenal, saya Bu. juga begitu. Sekarang gini. Nah, gini, sekarang kalau ada dari mana Anda kau- tahu? sekarang Siapa? kau- Anda kan tidak pernah ketemu Yesus. Dari mana Anda tahu kalau Yesus itu Tuhan? Siapa yang ngasih tahu Ibu? Saya sudah bahas ini, tapi saya ulangi, enggak apa-apa. Iya. Jadi untuk mengajar yang sok pintar memang harus penuh kesabaran. Iya. Ya, kalau Apa? aku bilang pintar nanti kau bilang layang antara langit dan bumi. Yang Iya. sok pintar ya, kalau bilang bodoh kau nanti marah. Yang sok pintar ya begini caranya, harus sabar. Ya. Apa pertanyaan? Ulangi dulu kan.
Pertanyaanmu apa? Saya ulang Pertanyaanmu ya, apa? terakhir dari saya Kenapa nih. ketemu dengan Yesus? Ya, Anda Saya kan udah jawab ini. dengerin Bu pertanyaannya kan dia Iya, ulang saya supaya udah. Ibu paham. Iya, iya. Ibu Ya, kan saya nggak jawab ya. pernah, Jangan Ibu kan nggak potong-potong, pernah, ya. dengerin dulu, Ibu kan nggak pernah ketemu Yesus. Dari mana Ibu tahu kalau Yesus itu Tuhan yang menciptakan ibu kandungnya? Dari mana Ibu tahu? Silakan. Ya, saya udah jawab pernah nih, tapi jangan dipotong. Saya mau udah bilang, saya sebenarnya termasuk orang yang tidak gampang percaya ya. Baik Alkitab, baik yang lain. Tetapi dengan Roh Kudus mengajari saya memahami Alkitab. Hanya Roh Kudus saya minta kepada Tuhan untuk diberikan kepada saya untuk memahami Anda, untuk memahami kehidupan, memahami firman. Dan Anda memahami, kemarin kan saya tanya juga sama orang di room lain, dari mana Anda tahu? Katanya estafet, rantai. Kalau dibilang A, dibilang misalnya Muhammad A, terus yang CC dan yang lainnya turun-temurun dibilang A. Berarti turun-temurun agama Anda. Hanya turun-temurun. Dibilang A. Kalau saya, jujur aja, orang tidak gampang percaya. Saya selidiki lalu saya berdoa, benar enggak ini? Tuhan yang saya sembah mengajari saya. Mengenai Anda bilang, dari mana Anda tahu bahwa Yesus dilahirkan si Maria? Karena ada tertulis. Bukan Dan itu saya pertanyaannya, mengemani itu Bu. dengan Bukan itu. dengan Bukan itu. bantuan Roh Kudus. Bukan itu pertanyaannya. Dari mana Ibu tahu kalau anak kandung menciptakan ibu kandung? Siapa yang ngasih tahu Ibu? Kan aku bilang Roh Kudus, dengan Alkitab saya baca. Mana Kan datanya? singkat, kan? Di mana datanya di Bible, Bu? Anak kandung menciptakan ibu kandung. Roh Kudus. Datanya mana? Datanya mana? Maksudnya gimana? Anda yang membilangkan itu menciptakan ibu kandung segala macam. Kalau di Ya. Alkitab kami di Matius ya Di mana? Maria melahirkan seorang juru selamat, ada ayatnya. Terus Roh Kudus ada ayatnya. Roh Kudus akan kutinggalkan Bukan kepadamu pertanyaannya, sebelum naik bukan ke surga. pertanyaan melahirkan. Mana datanya Yesus yang menciptakan ibu kandungnya? Mana datanya? Yesus yang menciptakan ibu kandungnya. Ya, mana datanya? Di sini sini mana? di Matius dikatakan waktu Di mana? Di mana? Cari. Dosa aku, bro. Cari, Nggak bro. akan mampan kau dosa aku. Silakan cari, bro. Santai aja, bro, hidup itu. Iya, bro. Imanmu menyelamatkan kamu. Iya, Bukan bro. tetangga, santai aja. Iya, santai aja. Ku bilang ku carilah kau, kau datanya. Enggak usah terus. Hmm. Kau kan akan kau aja mau ngajak aku kemana-mana. Iya, kan Ibu tadi mengatakan. Bukan nama agama menyelamatkan kita, bro. Iman Iya. dan kepercayaan kita penuh Mana dengan datanya, kita, Bu? yang menyelamatkan kita. Iya, mana datanya? Yesus Ya, menciptakan sabar. ibunya. Mana datanya Yesus yang menciptakan ibunya? Tidak Gimana, ada Bu? ayat Tuhan menciptakan ibunya, tetapi Yesus lahir dari tubuh Harai Maria seperti mana kau imani, seperti kata temanmu tadi bahwa Isa Al-Masih katanya sama dengan Tadi Tuhan katanya Maseha. Ibu Berarti kan dia lahir. mengatakan. Ibu tadi ngomong Lahir Yesus yang dari- menciptakan Ya Maria. ampun. Tadi Ibu ngomong loh Yesus yang Sekali menciptakan motor-motor. Maria. Mana datanya Yesus menciptakan Yesus yang Maria? mencipta- Ya, Mana datanya Yesus menciptakan Maria? kau jangan Mana? potong-potongnya. Hmm. Jangan kau potong-potong. Aku Iya, iya. percaya Yesus Maseha itu lahir dari tubuh Maria. Karena aku percaya dia Tuhan, ya dia yang menciptakan manusia. Kan itu dia yang menciptakan. Ya datanya mana Bu? Alfa Datanya dan Omega. mana? Oh, Alfa dan Omega. Tunggu, Ya. sabar, kau sabar. Duduk Iya, manis sabar. kau di situ ya. Iya, duduk manis, duduk Ya. manis. Silakan. Hati-hati tuh Bible sobek, hati-hati Bible sobek, bolak-balik. Kalau Bibel sobek, asal jangan hatimu sobek, tersebut sobek. Nah, itu hanya kertas, bro. Itu hanya Cancel, lanjut, kertas. cancel. Yang menghidupkan Cancel, firman lanjut. itu adalah Yohanes 1:1 pada mulai adalah firman. Firman itu adalah Bapa Yahweh, firman itu sudah menjadi manusia. Kau hidupkanlah firman itu di tubuhmu, bukan kertas. Nah, jadi jangan didewakan kertas. Nah, gitu Bu- ya. Bu Hayati yang baik ya, kan cara mengetahuinya dengan Roh Kudus. Cara membedakan Roh Kudus dengan iblis itu bagaimana? Karena Ibu Hayati bilang kalau iblis itu juga roh. Nah, cara membedakannya bagaimana? Roh Kudus dengan roh iblis. Gimana cara membedakannya, Bu? Aduh, bro. Satu-satu, bro. Nggak usah diserang-serang begitu. Tak ada manfaatnya. Tadi disuruh kau cari ayat di satu. Mengenai membedakan Roh Kudus dengan roh setan, masa tidak tahu? Ampun,
Ya gimana? Ya, Bang Andi dulu dan nanti dijawab. Nanti pertanyaan saya selanjutnya. Silakan Bu, dicari. Dia nyari datanya. Ibu anak kandung menciptakan ibu kandung, dia nyari datanya itu dulu. Wahyu 22 ayat 13 ya. Baca Bu. Wah, kalau dengar jangan dipotong-potong, bro. Sabar engkau itu. Aduh, Tuhan penyelamat kita, sabar. Jadi, kalau ayat yang kau bilang ada tulisannya Maria diciptakan Yesus, tidak ada. Tapi ini ayatnya menurut bahasa Alkitab. Jangan menurut bahasamu. Kalau kau bikin bahasamu, ya kamu nggak terima. Wahyu 22 ayat 13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan akhir. Satu lagi saya mau cari, sebenarnya saya sudah sebutkan kemarin bahwa sebelum bumi ada, aku sudah ada. Sebentar saya cari. Boleh dibantu teman-teman di Chrome. Itu kata Yesua Hamasea. Yohanes 8:58 Bu. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Pakai aja itu Bu. Yohanes Nah, 8:58. itulah dia. Aduh, pintar sekali kau ini. Itulah dia. Jadi dia Gue yang ngajarin. kalau dia keluar dari rahim Maria, itu urusan dia. Itu urusan dia. Pintar sekali kau. Udah calon dibaptis kau ini nampaknya nih. Gue yang ngajarin. Lanjut Vincent. Nggak usah, nggak nyambung. Lah, itu kan saya lagi megang ini karena saya mau mencari. Udah bisa kau dibaptis seperti ini nih. Oke. Cara membedakan Roh Kudus dengan roh iblis gimana, Bu? Kan sama-sama roh. Betul. Ini pintar juga ini ya. Tetapi jangan dipotong ya. Hos ya, tolong saya tos. Aku minta. Jadi sebenarnya sangat gampang itu saudaraku membedakan roh jahat, karena memang setan itu bisa meniru mukjizat. Dia bisa mematikan orang tapi tidak bisa menghidupkan, itu pasti. Adakah ayat di Al-Quran memang menghidupkan? Tidak ada. Kalau setan itu bisa menghidupkan. Berarti Jangan Yesus dipotong. dimatikan oleh iblis. Jangan dipotong dulu, bro. Iya, Aku iya, tidak iya. menyimak. Oke. Iya. Jadi tidak apa bedanya Roh Kudus dengan roh setan? Ya bisa. Roh setan itu bisa kami datang kepada orang Kristen, ya bisa lah. Di luar Kristen juga bisa. Kalau dia suka marah-marah, ya kadang-kadang setan kepada saya juga pernah. Kadang saya benci dengan orang itu, mau kucakar saja. Ya, itu roh jahat. Kalau membedakan roh setan dengan gampang, roh setan itu juga bisa memiliki mujizat. Contohnya, itu tadi saya bilang, bisa kadang ada mujizat seperti tuyul, ya bisa dia pergi ke Gunung Kawi, ya. Tetapi setan itu kenapa bisa punya kuasa di dunia ini? Karena dia sudah mengalahkan Adam dan Hawa di Taman Eden, dan dia bisa menyerupai manusia itu. Makanya mama saya dulu selalu kesurupan dulu. Itu dia udah bertobat, dia kesurupan dulu dia. Padahal dia udah Kristen loh. Kesurupan selalu datang kata percaya, itulah kakekku. Bisa ditiru. Kenapa bisa ditiru? Orang dia duluan diciptakan dari manusia. Makanya ada temanmu yang di Rom ini, di Rom siapa namanya itu, aku yang duluan diciptakan daripada bumi terbentuk. Astaga, setan duluan diciptakan dari kita ya. Jangan nggak percaya. Kenapa? Makanya karena dia bisa meniru orang mati. Dia bisa meniru orang hidup karena dia biduan. Yang menggoda manusia itu dia biduan. Jadi apa sebenarnya perbedaannya dengan manusia? Bagaimana membedakannya? Ya dengan Roh Kudus itu, membedakan Roh Kudus dengan roh setan itu. Kita kan diajari Roh Kudus itu membedakan roh setan itu. Yaitu tadi kalau mau marah-marah, iri, dengki. Itulah. Jadi kalau roh setan itu membedakan roh setan, seperti bikin mujizat, yang bisa itu bikin lidah ada api di mulutnya. Itu kan bisa dia tiru. Apalagi kalau orang meninggal bisa dia tiru. Oh si anu kalau pergi ke dukun, itu yang mencuri dompetmu. Oh si anu yang itu kan tetanggamu. Dia punya ilmu. Ilmu itu kan ada pengorbanan. Kalau enggak darah lah, darah binatang, dari manusia dikorbankan. Ya gitu. Kalau saya sih bisa saya bedakan mana roh jahat, mana roh indah. Ya itu aja. Jadi manusia mati dan Yesus mati
nyawanya dicabut oleh roh iblis, seperti kata Ibu ya. Karena roh iblis hanya bisa mematikan tapi tidak bisa menghidupkan. Benar ya, Pak? Benar ya, Bu? Jangan dipotong. Saya meluruskan. Pernah ada orang di bumi ini dibilangkan, Yesus itu kenapa kalian korbankan? Dia mengorbankan dirinya demi anak-anaknya. Dan dia bukan dikorbankan. Dia berkorban karena dosa-dosa kita. Ya gitu. Jadi kalau Anda bilang dihidupkan, dimatikan, itu rahasia Tuhan. Kita tidak bisa menjelaskan rahasia itu. Tapi dia berjanji akan hidup. Dan dia akan bangkit. Dan dia bangkit. Buktinya kami orang Kristen. Dikembalikan dulu, Bu. Tadi kan Ibu bilang perbedaannya Roh Kudus dengan roh iblis adalah roh iblis itu bisa mencabut nyawa manusia tapi tidak bisa menghidupkan. Berarti besok Ibu mati dicabut oleh iblis nyawanya. Benar nggak, Bu? Boleh saya jawab? Silahkan. Santet adalah salah satu pekerjaan setan, ya. Bisakah sampai kepada orang-orang? Bisa. Kenapa bisa sampai? Karena ada iri dan dendam di hatinya. Itu bisa sampai. Makanya saya selalu berusaha tidak iri dan dendam kepada orang lain. Itu dia bisa melakukan itu. Tuhan izinkan. Kenapa? Karena itulah rahasia Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak adil ya. Dia adil karena rahasia orang yang disantet itu kan tahu. Kenapa diizinkan? Ada maksudnya. Jadi santet itu orang menyantet orang bisa mati kah? Ya bisa. Itu pekerjaan apa? Jelas pekerjaan setan dong. Mana mungkin Tuhan menyantet orang? Jadi kalau saya mati, apakah disantet orang karena Tuhan menginginkan? Itu rahasia Tuhan. Seseorang diizinkan Tuhan disantet orang, ada maksudnya. Kalau memang Tuhan menghidupkan dia kembali, dia pasti hidup dengan badan yang beda. Badan yang beda dengan jiwa yang dengan Roh Kudus, dia akan jiwa yang Tuhan inginkan untuk menyampaikan firman-Nya. Seperti itu. Jadi kalau setan bisa membunuh, ya bisa. Memang itu fakta. Buktinya ada santet. Emang santet itu dari Tuhan? Kan tidak mungkin. Masa dia orang disantet itu pasti karena kesakit hati. Makanya Yesus katakan, jangan kau simpan dendammu sama orang. Ya, ampuni. Kalau kita mengampuni kawan, itu mah biasa. Orang kawan dikasih duit, dikasih paus. Ya, aku sayang sama kau kasih aku paus. Tapi kalau orang menghina kita, kita bisa mengampunin. Nah, itu yang Tuhan inginkan, gitu. Wah, aku dikasih paus ini, tapi sekali lagi nanti kalau dihina dia, aku udah kasih kau paus, masa kau nggak tunduk sama aku, suruh kau begini-begini, aku suruh kau kesini gini, nggak mau kau. Nah, itu dia. Jadi kalau saya sih bisa saya bedakan mana roh jahat, mana roh enggak. Itu. Jadi termasuk Yesus dicabut nyawanya oleh iblis ya, Bu, sesuai pernyataan Ibu tadi kan? Saya ulangi, Anda sepertinya kok aku bilang tak nyambung, nanti Anda marah. Aku bilang Yesus itu memberikan dirinya, ada ayatnya, memberikan dirinya. Makanya saya bilang perbedaan antara Muslim dan Kristen adalah dimentok di penyalipan. Makanya sebelum penyalipan itu terjadi, ada perjamuan kudus di mana dia disuruh murid-murid membasuh kaki dan dibikin roti perumpamaan dagingnya, anggur berupa darahnya. Itu disuruh dan kami lakukan itu sampai sekarang. Tapi dia menyerahkan dirinya ya, menyerahkan dirinya bukan. Jadi selalu kalian bilang dibunuh, masa dikorbankan? Dia memberikan untuk anak-anaknya. Itu rahasia yang sangat memilukan. Kenapa harus terjadi seperti itu? Kita lihat dunia ini. Kadang suami, kadang anak bunuh, kadang anak bunuh ibu. Ibu bunuh anak. Itu sadis loh hidup ini. Kadang orang jual ginjal, kadang orang saling bunuh-bunuhan. Itu sadis. Siapa yang menyelamatkan Anda kalau bukan karena dia harus berkorban di kayu salib? Bukan dikorbankan, dia sendiri yang mau menyelamatkan manusia berdosa. Karena nggak sanggup manusia itu, udah lelah. Sesanggup apalah sih, sesuci apakah Anda itu? Kita ini udah kotor loh. Kita hanya berusaha setiap hari. Nah, itu. Kenapa murid-muridnya Yesus tidak ikut menyalibkan Yesus, Bu? Seperti tentara Romawi supaya dosanya tertebus, Bu. Kan seharusnya murid-muridnya Yesus itu ikut membantu menyiksa Yesus supaya keturunannya juga ikut tertebus kan, Bu? Nah, inilah, tapi enggak apa-apa lah ya.
Aku harus sabar karena engkau bertanya. Gimana pun aku harus sabar semampu aku ya. Karena aku bukan sok pintar. Kalau Anda sok pintar ya urusan Anda lah kepada Anda dirimu sendiri. Saya mau katakan sekali lagi, bukan manusia menyalibkan dia gimana ya? Bukan dia disuruh, dan intinya semua harus tergenapi. Memang ada pertanyaan orang seperti ini. Kenapa nggak dipuja-puja Judas itu? Bukankah dia yang menyalibkan? Itu pertanyaan bagus. Sebenarnya Judas itu berjasa kah? Kalau di satu sisi berjasa, kenapa? Tetapi setelah dia menjual Yesus, dia tidak bertobat. Ini menurut Alkitab loh, dia tidak bertobat, saudaraku. Tapi dia bunuh diri. Harusnya yang Tuhan inginkan digenapi semua nubuatannya, dia bertobat. Tetapi beda dengan Petrus, dia bertobat ketika dia menyangkal Yesus karena dilihatnya kan orang sudah datang, ini kawan Yesus ini kawan Yesus ini. Bukan kawan saya itu. Bukan kawan saya itu katanya kan. Bukan kawan saya. Saya nggak kenal Yesus. Tapi Petrus bertobat, teman-teman. Petrus itu bertobat, ya. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku, kata Yesus sama saya. Dia menyangkal 3 kali, dia menyangkal. Itu kawanmu itu, karena dia takut diserang oleh musuh. Dia bilang, aku nggak kenal. Tapi ketiga kali ayam berkokok, dia menyangkal Yesus. Tapi dia bertobat. Dia bilang, seandainya aku mengatakan hal yang benar pada saat itu. Beda dengan Judas. Jadi Tuhan memang genapi semua nubuatannya kepada anak-anaknya yang teraniaya oleh dosa. Petrus Seperti itu. bertobat, Bu. Kan Petrus nggak berkhianat. Berkhianat dong, saudaraku. Ketika ditanya, itu kau kenal? Karena ada yang ngejar-kejar Yesus. Itu kawanmu itu. Ada ayatnya, itu kawanmu itu. Ada nanti diketik di Krom, pengkhianatan Petrus. Ketik kejar situ. Itu kawanmu, dia bilang kan. Tapi sebelum, makanya saya mau katakan ya, perjamuan kudus itu, katanya kan Muhammad menggenapi, meluruskan. Perjamuan kudus itu kemana? Enggak ada kan perjamuan kudus di Korintus. Inilah tubuhku roti sebagai tubuhku, perumpamaan tubuhku. Inilah anggur sebagai darahku. Perbuatlah ini sebagai lambang bahwa sebelum itu kan membasuh kaki murid-muridnya sebagai tanda rendah hati. Itu kemana coba? Enggak usah lalu ke situ. Ya, karena penyelipan. Sekarang mujizat Yesus itu kenapa enggak digaungkan di masjid-masjid? Selalu Nabi Muhammad. Bukan saya antipati ya, bukan. Kenapa kok Muhammad katanya apa yang disampaikan Muhammad, tapi kok enggak ada disampaikan Isa Al-Masih yang katanya kononnya sama, yang mujizatnya yang 2 ikan 5 roti bisa memberikan 5.000 orang yang kelaparan. Diberikan kelaparan yang mengikuti dia di khotbah di atas bukit itu. Dia kelaparan hanya 2 ikan dan 5 roti. Itu bukan dongeng loh teman-teman. Itu pernah terjadi. Nggak usah lo ke penyalipan. Itu harusnya di Al-Quran ada itu. Diberikan hanya 2 ikan dan 5 roti dari anak kecil. Bisa 5.000 orang makan dan lebih 12 bakul. Itu kemana ayatnya? Kenapa nggak ada di Muslim? Pusing nggak? Pusing nggak? Saya perasaan dulu sekolah minggu perasaan penjelasannya nggak kalau kayak orang nggak gini. mengerti. Pusing lah kalau nggak mengerti. Gini Bu, saya persingkat. Pusing kalau Anda katakan. Ya, saya persingkat Bu. Kalau Anda katakan dengerin dulu, Muhammad Bu. itu belah bulan, aku Iya, nggak iya. pusing dengarnya. Saya persingkat ya Bu. Wajar Saya aja. persingkat. Nggak usah, Bu. Bu, saya Nggak usah persingkat. percaya, Ya, nggak usah. siap. Bu, yang Yesus itu tadi, Muhammad belah bulan. Lihat, Tapi dengerin sekarang dulu, bulan eh. itu tetap tutup. iya. Bulan itu Yang tetap tutup. Yesus itu Bu, dengerin dulu Bu. Yesus itu tadi Ibu mengatakan dia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan kepada siapa Bu? Dia menyerahkan. Jadi kalimat ini jangan kamu paksa saya harus dekat modelmu ya. Dia menyerahkan dirinya untuk disalibkan agar tergenapi semua nubuatannya dan maksud dia. Dia menyerahkan kepada siapa? Dirinya tidak menyerahkan, dirinya sendiri yang diserahkan. Iya, diserahkan kepada siapa? Dia menggenapi semua nubuat ini, bukan ada ada kata serahkan menyerah. Ada kata diserahkan di situ Bu. Ada sertiwa loh, serah Ada, terima ada. nyawa. Ada. Ada. Kuserahkanlah nyawa kepadamu. Iya. Ya. Di mana kalau engkau Ya. meninggal? Kau Ya. ngomong gitu, dia memberi pelajaran kepada manusia. Dia menggambarkan Iya, bagaimana nyawa. orang lahir, Iya. bagaimana orang mati. Ketika kita mau mati, kita serahkan diri kita kepada Yesus sama saya. Iya.
Dia hanya memberi contoh kepada Anda dan Iya, saya. saya tanya kepada Itu ibu, intinya. nyawa Yesus itu diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada siapa, Bu? Nyawa Tuhan Anda itu loh diserahin Aku loh. bilang dia hanya tidak ada serah menyerah. Dia hanya memberi contoh kepada manusia seperti iya, tapi kan dia hanya memberi contoh sebagaimana Gini kalau aja, Anda dipersingkat. dari lahir. Kenapa yang dicontohkan manusia lahir? Tadi kau bilang tadi dipersingkat. merpati itu menjelma kepada Ya manusia. udah nggak Kau usah bilang, kesana, ya udah dia bisa selesai. membuat itu. Iya. Dia memberi contoh kepada manusia. Beginilah engkau lahir, beginilah Iya. engkau mati. Dia memberi contoh kepada manusia itu. Udah. Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan, Bu? Putus, nggak tahu kalau saya yang putus-putus. Kayaknya Iya. putus dengar. Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Anda ada dengar putus-putus nggak? Kalau saya putus. Ibu ada silet kalau di sini bagus, Bu. Diulang ya, Bu ya. Yang mati di tiang salib Teman-teman. itu giliran saya putus. Bu, yang mati di tiang salib Ya. itu, yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Manusianya. Tuhannya kemana? Ya Tuhannya mah Tuhan di mana-mana. Ngapain kau cari Tuhan? Tuhan ada di mana? Coba lewat sedikit dong, Bang Andi. Iya, Wak, Tadi, ya, Wak. lewat sedikit coba. Tuhan Tadi di Ibu bilang, mana-mana, bro. iya, oh iya. Tuhan ada di mana-mana ya, Bro ya. Sekalikan Tuhan itu. Iya, baik. Ibu bilang tadi Tuhan ada di mana-mana. Tuhan kau cari. Dia ada di hatimu kalau kau mau. Iya. Iya. Tuhan Kenapa? ada di mana-mana. Di neraka ada nggak, Bu? Ya. Ada nggak di neraka? Emang kau udah pergi ke neraka kah? Kau udah pergi ke gimana sih, neraka Ibu? kah? Tadi kan Ibu bilang Tuhan ada di mana-mana. Saya tanya, di neraka ada nggak Tuhan? Nanti kalau aku bilang di neraka, berarti Tuhan masuk neraka. Yang neraka itu Tuhan menyediakan bagi orang. Bu, Iya. Bu, si Ibu gimana sih? Udah tahu aku. Pertanyaan seperti ini bro, udah pernah saya dengarkan, udah bahas tidak? Iya. Tuhan Iya, itu di baik. mana-mana. Nanti kita bilang tuh, berarti Ah. Tuhanmu di neraka. Itu pertanyaan anak kecil, pertanyaan bocil.